Ya, yang masuk baru 9. Harusnya kita mulai. Ditunggu dulu aja kali ya beberapa. Oke. Aku ngechat di line dulu. Halo yang udah masuk. Aku waving. Wave, 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 wave. Daripada gabut kan, aku nge-wavein aja semuanya yang udah dateng. Jadi buat yang belum kemarin, maksudnya baru gabung, kayaknya kemarin pada nggak tahu ya. Kalau kita kemarin itu baru bikin, bulan lalu sih kalau nggak salah, itu tuh kita bikin sharing session juga, tapi yang pertama. Hari ini namanya sharing session kedua gitu, karena emang kelanjutan dari kemarin. Yang kemarin itu kita bahas beasiswa lebih ke arah yang global gitu, jadi nggak fokus. Kalau hari ini kita bicara tentang fokus di negara Taiwan aja gitu. Kalau misalnya nanti link video yang kemarin udah kelar karena belum diedit-edit, jadi nanti mungkin bakal di-share juga di apa namanya, di line Halo grup. Mbak Jadi Eca. gabut-gabut boleh dicek. BTW yang atas tuh adiknya ya. Yang bawah kakaknya, bukan yang atas kakaknya, yang bawah adiknya. Tolong. Ada yang ngomen. Aku sebel banget. Emang iya ada yang komen? Ada anjir. Dukur Oh, kakak, isor adik katanya. iya nanti di save. Iya nanti di save. Kayak jam 1 menit lagi kita mulai aja kali. Biar Ya Allah, nggak jahat nunggu. banget. Tuan yang dukur katanya. Sintang. Aku semacam kayak kurang terang nggak sih? Enggak ya? Jam 19.20 yuk kita Yuk, mulai aja. oke. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini kita bakal ada sharing session yang kedua. Tapi yang sekarang khusus scholarship yang ke Taiwan ya. Jadi aku Fitra, moderatornya hari ini. Sebenarnya kita cuman nggak formal sih, small talk biasa. Jadi nggak terlalu formal. Pembicaranya tuh kakakku sendiri, namanya Afifah. Oh ya, kenalin aku Fitra. Aku sekarang anak S1 di National Donghua University Taiwan, jurusannya Computer Science and Information Engineering. Jadi sekarang pembicaranya tuh kakakku namanya Yansnur Afifah, panggilannya Afifah. Oh, aku Ya, pindah namanya lokasi aja. jangan mengganggu ya, tolong. Jadi kakakku nih jadi pembicaranya. Dulu aku bacain aja, aku kasih tahu riwayat sekolahnya. S1-nya di UIN Maliki Malang ya. Jurusan manajemen. S2-nya di UB, di Universitas Brawijaya, sama double degree di National Central University Taiwan. Sekarang lagi proses S3 di National Donghua University Taiwan, kampus yang sama kayak aku, jurusan Business Administration. Gitu. Singkat perkenalannya aja, nanti detailnya beasiswa tipe apa dan lain sebagainya biar disampaikan sendiri oleh beliaunya. Oke, aku kasihin ke Mbak Afifah. Oke, jadi sesuai tadi yang udah dijelasin sama si Fitra gitu ya. Dan aku sendiri tadi sebelum pertama-tama kita mulai, sebenarnya kita kemarin udah sempat bikin yang namanya sharing session juga, tapi lebih global gitu. Jadi tentang kenapa sih kita harus kuliah di luar negeri gitu, dan lebih ke arah apa sih bedanya kuliah di luar negeri sama kuliah di Indonesia gitu. Nah, kalau aku boleh rangkum sedikit dari pembicaraan kita yang kemarin, sharing session yang kemarin itu, um, sekarang ini kan zamannya kita setelah kita pengumuman SBM ya kan, banyak banget anak yang cerita dia merasa sedih gitu kan, habis itu ngerasa kecewa karena nggak bisa bahagiain orang tuanya karena nggak lulus SBM dan lain sebagainya. Uh, tapi menurut aku pribadi gitu ya,
Aku yang udah umur 20 plus plus, menurut aku SBM itu bukan satu-satunya jalan kalian untuk bisa menempuh masa depan gitu. Ada banyak jalan yang lain. Nah, salah satunya adalah dengan cara kuliah di luar negeri. Ada banyak manfaat yang bisa kalian dapat ketika kalian memilih untuk kuliah di luar negeri. Dan kalau kalian bisa dapat rezeki untuk dapat beasiswa, itu ada banyak untuk itu eh, bisa ngajarin kalian untuk hidup mandiri karena mau nggak mau kalian tuh jauh dari orang tua, jauh dari orang-orang yang kalian pernah tahu, pernah kenal, dan kalian harus bisa survive di situ. Dan kalian nggak cuma tinggal 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bener nggak, Fitra? Iya, betul banget. Eh, Sebenarnya Fitra sendiri gitu ya, maksudnya sebagai contoh aja, dia juga kemarin dulu itu nggak daftar SBM ya kan. Kebetulan dia dapat jackpot sih, kebetulan dia dapat jackpot masuk di UB gitu. Tapi aku sebagai kakak, aku kasih saran gitu. Kalau misalnya kamu bisa dapat beasiswa di luar, lebih baik kamu ambil di luar. Kenapa? Karena selain bisa belajar hidup mandiri, kalian tuh bisa belajar ilmu itu jauh lebih luas gitu. Karena di luar itu lebih integratif. Ya lebih integratif ya daripada di Indo. Kalau misalnya di luar kalian kayak nih disuruh orang tua misalnya dalam tanda kutip ya kan banyak tuh yang kasus seperti itu disuruh orang tua ngambil jurusan A gitu misalnya katakanlah TI gitulah. Nah kemudian sorry, Kenapa sih harus TI? jadi ngambil misalnya kalian disuruh ngambil TI gitu ternyata kalian tuh pengen ngambil sejarah ngambil psikologi gitu misalnya. Nah kalau misalnya kalian kuliah di luar kalian tuh bisa mempelajari dua ilmu itu secara sekaligus gitu. Jadi uh, di luar itu tidak mengkotak-kotakan yang namanya ilmu. Walaupun kalian jurusan TI, jurusan manajemen, kalian masih bisa explore ilmu-ilmu lainnya. Nah kalau di Indo kan nggak bisa. Misalnya kalian di Indo kuliah jurusan psikologi gitu. Tapi kalian mau belajar tentang manajemen, kalian mau masuk kelas di jurusan manajemen, pasti nggak bisa gitu. Karena ya memang uh, secara kebiasaan itu tidak menjadi sistem gitu di negara kita sendiri gitu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan ketika kalian bisa kuliah di luar negeri. Selain itu, kalian tuh pasti bisa menemuin banyak challenge hidup gitu ya. Challenge hidup ketika kalian tuh ada di luar negeri. Karena apa ya jelas lah, kita kayak norma norma hidup, culture, kebiasaan, habit, pemikiran, semuanya tuh beda, total beda. Walaupun itu hanya sebatas negara di Asia aja gitu. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini pengen join, pengen tahu aja gimana sih caranya kuliah di luar negeri, tapi sebenarnya nggak pengen kuliah di Taiwan, tolong dicamkan bahwa kuliah di Asia itu nggak buruk kok. Kalian kuliah di Korea, Jepang, Taiwan, Thailand, mungkin yang kemarin ngelihat threadnya salah satu teman di Twitter, kemudian juga negara-negara Asia yang lainnya, itu mereka nggak kalah dengan negara-negara lain seperti Europe gitu. Walaupun memang basically memang Europe itu atau Western country itu memang lebih maju daripada kita. Tapi kita pergi ke negara yang notabene beda dikit kayak misal Malaysia atau Singapura itu udah beda banget sama Indonesia dan menurut aku kalau kalian punya kesempatan untuk pergi luar Indonesia itu jauh lebih baik daripada kalian harus kuliah di Indonesia dengan kampus yang mungkin 5 besar. Kalau menurut aku sih itu aja sih perkenalan singkat dari aku. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung aja masuk ke talk show ya. Oke. Jadi nih kayak gini. Tadi nih kakak kayaknya lupa nih. Mbak kayaknya lupa mau jelasin dapat beasiswa apa sih waktu kuliah di luar negeri. Oh, oke. Jadi, aku itu pertama kali ke luar negeri itu tahun 2016. Masih di Asia-Asia aja sih. Jadi tahun 2016 itu aku berangkat ke Taiwan karena aku dapat beasiswa dari Dikti, yaitu dapat beasiswa unggulan kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi 2015 aku itu masuk pasca sarjana Universitas Brawijaya jurusan manajemen dan di semester kedua aku apply beasiswa dari Dikti, beasiswa unggulan itu untuk program double degree. Jadi eh, di tahun pertama aku di UB itu
Bentar nih, kayaknya sinyal aku aja yang jelek atau sinyalnya Kak Afif juga jelek ya? Nge-lag Sinyalnya gak sih aku atau kamu ini? yang jelek? Sinyal kamu atau aku yang jelek? Nggak ada suaranya. Suara kamu nggak ada. Tolong. Bentar ya teman-teman, ada kayak sinyalnya Mbak Afifnya jelek. Bentar. Oke. Sinyal kita semua. Masih Sinyal kamu tadi yang nge-lag jelek. ya? Iya, sinyal kamu yang Gila, jelek, gila, nggak ada gila, gila. suaranya juga. Sorry guys. Sorry. Iya ya, tadi aku jelasin apa ya? Oh ya, jadi 2015 itu aku dapetin, bentar dulu. Jadi, nggak enak. Sorry. Jadi 2015 itu aku masuk UB dan masuk jurusan manajemen. Terus semester kedua aku apply beasiswa dari Dikti, namanya beasiswa unggulan untuk program khusus double degree. Nah jadi double degree itu aku berangkat di semester ketiga. Jadi tahun kedua aku S2 itu aku berangkat ke Taiwan. Dengan proses sebelumnya aku apply dulu ke kampusnya, jelas kan ya. Tapi seperti apa namanya thread di Twitter kemarin, kalau double degree itu jatuhnya biasanya kerjasama antar kampus. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba, Kak, gimana sih caranya double degree? Itu nggak bisa. Kalian harus masuk dulu di salah satu universitas di Indonesia, dan kemudian nanti kalian masuk ke program double degree. Baru di situ nanti kalian bisa ajukan beasiswa. Baik itu ke Dikti ataupun ke universitas yang kalian tuju di luar negeri. Itu kalau untuk double degree. Nah, tahun 2016, singkat cerita, aku berangkat ke Taiwan dengan beasiswa dari Taiwan untuk yang di Taiwannya. Kalau di UB-nya, aku pakai beasiswa dari Dikti. Jadi waktu S2 itu aku sama sekali gak bayar sih. Gak bayar sama sekali uh, untuk yang S2. Dan kemudian aku lanjut setelah aku lulus tahun 2017 bulan Juli, aku menetap di Taiwan selama 6 bulan. Sampai akhir 2017 untuk internship waktu itu. Nah kemudian 2017 akhir aku balik ke Indonesia. Kemudian aku apply lagi untuk lanjut ke S3 dengan beasiswa dari universitas di Taiwan gitu. Jadi kalau ditanya, aku dapat beasiswa apa? Sekarang aku dapat beasiswa dari universitas di mana aku sedang belajar sekarang, yaitu adalah National Tongfa University atau NDHU. Mungkin nanti bisa di typing ya, Kak Fitra. Aku dapat beasiswa dari NDHU dengan tipikal beasiswa tipe A, yaitu adalah full tuition fee plus monthly stipend gitu. Monthly stipend tuh maksudnya biaya hidup setiap bulan gitu. Oke. Dan kali ini program aku full degree, jadi maksudnya cuma dapat 1 degree aja. Kalau kemarin S2 dapatnya kan 2 degree. Nah sekarang 1 degree aja. Gitu. Udah nih, udah tahu semua nih. Terus kenapa sih harus Taiwan? Kalau S2-nya kan ini karena emang udah gabung nih sama UB. Tapi S3-nya kenapa sih Taiwan lagi? Terusan kayak kenapa kok kamu suruh masuk Taiwan nih? Kenapa alasannya gitu? Oke, kenapa pilih Taiwan? Jadi sebenarnya jujur aja sih ya, setiap kali aku ngelakuin seri session, aku pasti akan berusaha untuk jujur. Kenapa pilih Taiwan? Sejujurnya, pada saat aku pertama kali aku keterima, waktu aku ambil double degree, aku itu pengen ke Amerika sebenarnya. Tapi pada saat itu TOEFL aku nggak cukup, karena TOEFL aku baru sampai 490 kalau nggak salah. Dan sebenarnya untuk syarat double degree itu kan harus 500 lebih kan. Tapi apalagi ke Amerika, Amerika tuh kayak 550 minimal pada saat itu orang-orang bilangnya. Dan
ternyata salah satu kemungkinannya cuma bisa ke Taiwan. Dan jujur pada saat itu aku nggak tahu Taiwan itu di mana, guys. Sumpah beneran aku tuh nggak tahu Taiwan itu di mana. Sampai setelah aku datang pulang dari kantor double degree, aku tuh searching Taiwan tuh di mana sih gitu. Sampai akhirnya aku tahu kan. Coba kalian kalau sekarang ada laptop, kalian boleh searching di Taiwan tuh di mana. Taiwan tuh negara yang sangat amat kecil, kecil banget. Dan aku pertamanya underestimate sih tentang Taiwan. Dan pada saat aku nyampe di Taiwan, aku bener-bener kayak, hah, gila, kayak gini banget negaranya gitu. Bukan gimana-gimana, Taiwan itu walaupun kecil, dan kalau kalian nggak tahu, Taiwan itu sebenarnya belum merdeka, alias Taiwan itu kalau di di kenegaraan gitu, tulisannya itu masih Taiwan dalam kurung ROC, alias Republic of China. Jadi dia tuh masih dianggap sebagai bahasa, maksudnya sebagai bagian dari Cina, bukan negara sendiri. Tapi negara sekecil itu tuh, kalau kalian yang pernah ke Jepang, Taiwan tuh mirip banget sama Jepang. Jadi dari segi attitude orangnya, kemudian kebersihannya, keamanan kriminalnya, kemudian juga habit belajarnya, pemikirannya, semuanya tuh mirip banget sama Jepang. Jadi, kayak gelap gitu nggak sih aku? Enggak. Oh, sekarang enggak. Iya nggak sih? Iya, gelap Gitu. sekarang. Apa sih? Gagal terus anjir. Iya, jadi gitu. Terus nih, kan jadi udah dijelasin. Keren banget lah pokoknya Taiwan. Cari dulu deh yang terang. Kakak, Aduh anjir, cari apa dulu sih? yang terang. Nggak ngerti, aku live dulu lah. Oke. Terusan, apa sih yang bedain? Lah, kenapa dia live lagi anjir? Ntar ya. Sebentar guys. Kenapa dia tidak ada? Bentar ya teman-teman. Jangan lupa pakai format ya, format. Formatnya jangan lupa. Formatnya hashtagnya dong. Makanan Taiwan enak gak? Gak enak, tofu, Jesselyn. Iya, tolong ya pakai format. Iya, Apa tolong ya pakai gimana format tadi? teman-teman. Iya. Ya. Kayak gini nih. Sebenarnya apa sih bedanya tuh kuliah di Indo sama di Taiwan? Spesifiknya sih kayak lebih ke kurikulum, dosen, lifestyle, bukan ya lifestyle, terusan temen-temennya kayak ya kayak gitulah pokoknya intinya. Sebenarnya kalau pertanyaan ini udah dibahas banget di kemarin sih, iya kan? Tapi Kayak kan kemarin pada nggak banyak kan nih gitu. yang nggak ikut kemarin, jadi singkat aja sih, singkat aja, oke? Singkat aja ya. Ya, oke. Jadi kayak sebenarnya walaupun Taiwan itu Asia, sebenarnya secara general dia itu kelebihannya kenapa kita harus kuliah di Taiwan itu lebih ke karena satu sih yang utama kalau Taiwan ya, kita bicara tentang Taiwan, yaitu adalah biaya hidup yang murah. Sumpah demi Tuhan, biaya hidup di Taiwan itu nggak mahal. Kayak Surabaya Jakarta, iya paling mahal Jakarta lah. Paling makan satu porsi tuh 50.000 sampai 75.000 tuh udah mahal. Kalau kalian mau cari yang murah bisa 25.000, 35.000 tuh bisa gitu. Itu yang paling utama dari Taiwan. Kalau misalnya kalian ke Malaysia, mungkin Malaysia tuh mahal ya. Singapura apalagi, Singapura itu mahal juga. Terus kalau misalnya kalian ke Korea, wah apalagi Korea tuh mahal banget. Abis itu Jepang, Jepang juga mahal, apalagi lebih mahal banget gitu. Jadi kalau kalian yang mungkin memiliki keterbatasan di daerah ekonomi, bisa banget coba Taiwan gitu. Dan Taiwan itu salah satu negara yang bahasa Jawanya itu dia tuh baik banget gitu kalau ngasih beasiswa tuh gitu. Walaupun mungkin nominalnya nggak banyak, tapi uh, peluang bagi kalian untuk bisa masuk itu gede gitu. Kalau Korea memang nominalnya besar, tapi ya gitu, kuotanya mungkin cuma sedikit. Bentar nih, Biasanya sih ada yang dari teman kita nih, ada nih Jesselyn bilang FYI biaya hidup di Taiwan lebih murah daripada Medan. Tuh yang dari Medan. tuh gila kan. Testimoni anak NDHU ya. Oke, lanjut. Kalau kurikulumnya nih,
kan nih udah Mbak kan udah ada di S3, S1, S2 udah tahu nih di Indo kayak gimana. Kalau aku kan agak sulit ya bedainnya, cuman dari teman-temanku aja yang kuliah kayak di UB atau di UMM kayak gitu. Kalau Mbak Viva kan udah nih udah kuliah di banyak tempat, jadi udah ngerti bedanya di Indonesia sama di luar negeri kayak gimana. Khususnya Taiwan. Maksudnya dari segi perkuliahan? Ya, perkuliahan, kurikulum, terusan kayak dosennya itu kayak apa sih, apa bedanya kayak gitu. Yang mencolok banget lah. Kalau yang mencolok banget, pertama dari itu tadi sih yang udah tak jelasin. Lebih ke kita bisa explore ke banyak ilmu dan sesuai dengan passion kita gitu. Jadi kalaupun kita keterima di jurusan misalnya nih manajemen, tapi sebenarnya kalian tuh pengen belajar tentang coding gitu, kalian bisa masuk kelas computer science ngambil mata kuliah Python, itu Tuh. bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalian sebenarnya pengen masuk jurusan sistem informasi manajemen, tapi yang jurusan sistem informasi manajemen itu nggak ada yang pakai bahasa Inggris, adanya pakai bahasa Cina gitu. Nah, kalian bisa banget masuk ke jurusan manajemen, terus nanti kalian masuk ke kelas-kelas yang ada di computer science gitu. Nah, jadi ilmu kalian tuh sama aja kayak kalian ambil sistem informasi manajemen atau SI lah kalau di Indonesia, sistem informasi ya kan. Nah, itu Yes. bisa. Terus itu yang pertama sih. Terus yang kedua, eh kalau kalian, oh tapi kalau S1 nggak ada skripsi sih. Mohon maaf, Tolong nggak ada ya skripsi. di bold, TA, gak ada skripsi ya. Tolong nggak teman-teman ada yang mau skripsi, S1. tapi biasanya diganti dengan TA, dan setidaknya kalian nggak akan melewati drama-drama kehidupan tentang mencari tanda tangan. Itu nggak akan kalian lewati banget. Kalau kalian di College Manifest atau di Twitter itu sering banget ngelihat orang ngeluh, aduh dosennya nggak bales nih. Kenapa sih udah 1 minggu revisi dikirim-kirim nggak ada balasan sama sekali, atau bahkan 1 bulan nggak pernah direspon sama sekali. Kalian nggak akan nemuin itu di Taiwan. Karena dosen itu kayak 24 jam 7, gila. Kayak dia tuh kayak 7-Eleven gitu, buka terus. Gitu. Dan lebih open minded sih, kalau kalian ketemu dosen-dosen yang seru, kalian tuh kadang-kadang bisa diajakin makan bareng di luar gitu, atau misalnya nonton film bareng, nonton bioskop di luar, atau mungkin jalan-jalan bareng. Itu Ya. sering banget dosen tuh ngajakin begituan. Maksudnya ngajakin Ya, jalan-jalan kalau gitu ya. kalau pengalaman aku sih, aku selama kuliah 2 tahun udahan, aku punya family sendiri di college aku, di jurusan aku. Jadi kita punya, aku ngikut ya, Mbak. Aku punya family sendiri yang ada dosen pembimbing, kayak kalau di Indo itu kayak advisernya gitu kan. Nah, kita tuh punya family sendiri, ada tahun 1, 2, 3, 4. Di situ tujuannya kita biar bisa sharing gitu antara tahun pertama, 2, 3, 4 kayak gitu. Terusan kita biasanya per semester pasti diajak keluar tuh sama dosennya, kayak makan gitu di restoran. Sekali-sekali kan makan yang mahal-mahal gitu kan, kayak makan di McD mulu, di belakang mulu kan. Jadi lebih 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 enak aja sih kalau menurutku. Di Indo kayaknya teman-temanku nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Udah, lanjut lagi. Ya, karena memang di Indo masih lebih ke kesenjangan ya, maksudnya ada dosen-dosen muda mungkin yang seperti itu, tapi jarang gitu. Masih belum jadi habit gitu. Karena memang kalau di luar itu dosen ke mahasiswa itu lebih ke kayak apa ya? Temen gitu, kayak senior dan junior, bukan bukan dewa dan pembantunya. Bukan gitu ya maksudnya, bukan atasan dan Tolong bawah. ya kak, jauh, Bercanda, bercanda. dijaga. Terus nih, kuliahnya pakai bahasa apa nih pilihannya kalau di Taiwan? Oke, jadi ini bukan buat ke Taiwan aja ya, tapi buat semua yang keluar negeri, khususnya di negara tujuan kalian daftar beasiswa, itu bukan berbahasa Inggris, bahasa mother language-nya itu bukan English, maka kalian harus cek benar-benar apakah mereka akan mengajarkan jurusan tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena walaupun judulnya beasiswa dan itu open untuk international student, tidak dijamin bahwa mereka akan menggunakan bahasa Inggris pada saat mereka akan mengajar. Dan biasanya untuk jurusan-jurusan yang menggunakan bahasa Inggris itu hanya sedikit, nggak banyak. Dan mereka pasti akan memberikan note di situ. Jadi jangan asal kalian misalnya nih,
aku pengen kuliah di Thailand lah, oke misal. Aku pengen kuliah di Thailand kak, soalnya Thailand tuh seru, ada drama kan tentang Thailand tuh ada series. Atau mungkin aku pengen ke Korea kak, Oh pengen iya. daftar ini gitu. Karena aku suka banget sama boy band atau girl band ini. Aku suka banget sama apa namanya? Yang cewek-cewek itu. Apa sih? Apa sih? Gak Kakak ngerti. Blackpink. Oh, aku suka sama Blackpink. Aku pengen kuliah di Korea. Siapa tahu aku bisa ketemu, misalnya gitu ya. Wah, Nah, tahu-taunya pas kalian udah daftar, ternyata dia pakai bahasa Korea, coy. Sekarang oke lah kalian bisa berkomunikasi secara sehari-hari dengan bahasa non Indonesia atau Inggris gitu ya. Tapi ketika kalian masuk pelajaran, bayangin misalnya kalian jurusan kimia, bayangin mereka tuh jelasin pelajaran kimia tentang zat-zat itu pakai bahasa yang sama sekali kalian tuh gak tahu. Emang kalian bisa? Dan ini kejadian beneran ya. Banyak banget anak-anak yang udah masuk di Taiwan, dia asal milih, kemudian ternyata sorry pakai kak, hmm, kak, internetnya. jadi ternyata dia itu bahasa Cina. Bayangin coba, kalian belajar manajemen, belajar psikologi pakai bahasa Cina. Coba kayak udah bahasa Cina itu pusing banget, bahasa Korea tuh pusing banget. Kalian bacanya itu bukan baca novel tapi baca buku, pasti kayak nggak banget kan, daripada kalian kuliah dan dapat C, dapat D, dapat E, nggak lulus cuman gara-gara kalian salah informasi. Itu nggak lucu banget. Jadi eh, nggak semua jurusan itu menggunakan bahasa Inggris, dan tapi kebetulan jurusan yang aku ambil dan adik aku ambil itu pakai 100% English. Terus tambahan satu lagi untuk beasiswa ya. Jadi untuk beasiswa, untuk semua jurusan di luar negeri, terutamanya untuk negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa apa aslinya, gitu, bahasa ibunya, kalian harus ngecek dia itu uh, English Stout, oke, English Stout. Tapi diajarkan pakai bahasa Inggris ini berapa persen? Apakah 20%, 50%, 100%? Kalau 50% artinya berarti akan ada beberapa mata kuliah kalian yang menggunakan bahasa lokal gitu. Jadi kalau kalian udah masuk, ternyata kemudian kalian menemukan ada mata kuliah yang diajarkan dengan bahasa lokal, kalian nggak bisa protes karena memang jurusan itu tidak 100% taught in English gitu. Oke. Terus ada degree apa aja di Taiwan nih? Kita percepat nih. Waktunya udah mau ini. Degree di Taiwan semua adalah S1 sampai S3. Oke. Postdoc juga ada. Oh, ini juga ada. Oh ya, mau nambahin buat kalau yang khusus Taiwan sih. Biasanya di Korea juga ada kuliah bahasa. Kuliah bahasa kalau kalian emang mau banget jurusan yang nggak ada bahasa Inggrisnya, terus kalian mau tetap kuliah jurusan itu, bisa ambil dulu sekolah bahasa. Cuman sekolah bahasa kalau di Taiwan, dua-duanya sih, di Taiwan, di Korea sih aku yang tahu, nggak tahu yang di Jepang ya. Kalau misalkan mau kuliah bahasa, bisa apply beasiswa ke government. Tapi kalau Korea tuh ada gabungannya, kayak KGSP kayak gitu. Mereka sekolah bahasa dulu, sama habis gitu baru sekolah degree. Tapi kalau di Taiwan ada juga tuh yang namanya HES. Itu dari government juga, Taiwan government, tapi mereka khusus tawarin buat Mandarin aja. Jadi belajar Mandarin nanti ada jangka waktunya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Oke. Kenapa KGSP itu kuliah bahasa dulu, baru kalian kuliah jurusan yang kalian pilih? Karena kalian kuliahnya pakai bahasa Korea. Nah, Nah, sebenarnya tuh ada juga Taiwan, bahasa government Inggris. Taiwan Oh, yang sorry. kayak gitu juga. Namanya tuh MOFA. Cuman aku nggak tahu ya, jarang banget orang Indonesia yang dapat MOFA. Antara emang MOFA itu nggak menunjuk ke negara Indonesia atau gimana. Tapi teman-temanku di jurusanku itu banyak banget orang yang dari luar tuh, selain luar Asia mereka dapat MOFA. Jadi mereka harus belajar dulu bahasa bahasa Cina, meskipun nanti mereka kuliahnya di sini pakai English Stout gitu. Tapi tetap wajib harus belajar bahasa Cina dulu 1 tahun gitu. Mungkin dijelasin dulu kali ya, MOFA tuh apa? Maksudnya, Oh ya, MOFA itu aku apa? bakal Oh ya. jelasin dulu beberapa type beasiswa Taiwan gitu. Oke, jadi beasiswa di Taiwan itu ada bisa Oh, dibagi secara bentar Mbak. general. Mbak, 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 Mbak. Bentar. Ini ada yang Ya, ralat nih.
FYI KGSP sekarang namanya GKS. Oke. Maaf ya teman-teman. Makasih Mas Ya, Mas makasih ya. Gora. Oke, lanjut Iya. lanjut. Oh Oke, lanjut. iya, mungkin bisa di-follow tuh Mas Gora. Bagi Beliau yang lagi ada mau di kuliah Korea. ke Korea ya. Ayo. Maaf ya, numpang. Ya jadi apa namanya? Tadi ya, kalau di Taiwan itu secara general beasiswa tuh ada dua tipenya. Yang pertama itu dari government, yang kedua itu dari university. Jadi kalau misalnya kalian mau daftarnya dari government, itu kelebihannya duitnya lebih banyak. Kalian bisa kaya raya lah kalau kalian dapat itu. Terus selain duitnya lebih banyak, negatifnya adalah kuotanya cuma dikit. Nah, tapi type-nya itu ada banyak banget government. Ada yang MOFA. MOFA itu khusus ke apa namanya kebudayaan, culture, kemudian kalau kalian punya kelebihan-kelebihan prestasi-prestasi itu kalian bisa masuk MOFA. Tapi MOFA itu kepanjangannya Ministry of Foreign Affairs. Jadi itu dari memang dari Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi mereka fokusnya memberikan beasiswa untuk orang-orang yang apa namanya memiliki prestasi-prestasi khusus gitu. Dan biasanya beasiswa dari MOFA ini untuk di Taiwan itu diberikan pada negara-negara tertentu. Dan Indonesia itu kuotanya hanya sedikit banget. Bahkan jarang banget ada anak Indonesia yang mendapatkan MOFA karena mereka sasarannya itu adalah negara bagian ketiga yang lebih rendah dari Indonesia. Maksudnya dari segi pendapatan ya, maksudnya dari segi kesejahteraan. Jadi misalnya nih kayak Ekuador, kemudian Saint negara-negara Vincent, di Amerika teman-temanku. Latin, Ya. ya Saint Saint Vincent, Vincent kemudian itu Afrika, banyak Saint itu kan macem-macem tuh. ya itu di Ya. Amerika Selatan kan, di Amerika Latin sorry, Amerika Latin, atau juga Afrika, kemudian Kyrgyzstan, Kyrgyzstan juga nggak sih? Enggak kayaknya. Pokoknya negara-negara yang Ini masih apa namanya tuh namanya? di bawah kita lah. Belize. Belize, Belize. Belize. Pokoknya Ya, negara-negara kecil Belize. biasanya gitu. Honduras kayak gitu-gitu. Kayak Solomon itu juga masuk Solomon gitu. juga. Jadi Indonesia tuh kuotanya sedikit untuk MOFA, jadi hampir nggak mungkin. Lanjut. Kemudian next selain MOFA itu ada MOA. MOE atau dari Ministry of Education. Nah, kalau dari Ministry of Education atau MOE ini itu lebih general lagi. Semua orang bisa apply, tapi kuota untuk S1 itu hanya 2 sampai 5 orang. Enggak, kadang itu ada yang satu doang, kadang dua, Iya, kan kadang suka-suka dia itu ya. kan kisaran. Itu kan kisaran Ya. kan. Jadi kurang lebih sekitar 2 sampai 5 biasanya. Tergantung dari kualitas yang daftar juga gitu. Itu kalau MOE. Terus kemudian kita geser ke University Scholarship. Kalau University Scholarship itu hampir semua universitas di Taiwan itu menyediakan yang namanya University Scholarship. Hanya tipenya atau jumlah nominalnya itu berbeda, termasuk juga kuotanya. Tapi kemungkinan kalian diterima itu jauh lebih besar daripada kalian harus apa namanya harus daftar ke beasiswa yang disediakan oleh pemerintah gitu. Makanya kalau misalnya kalian, aku nggak bisa bahasa Inggris kak, nilaiku jelek kak, aku gini. Kalau kalian merasa diri kalian itu belum cukup qualified gitu, dan kalian tuh pengen coba gitu ya, kalian bisa masukin ke University Scholarship. Itu kemungkinannya lebih besar. Dan pengalaman aku selama ini aku bantuin beberapa anak yang pengen masuk S1 ke Taiwan, itu alhamdulillah mereka dapat semua sih. Walaupun nominalnya beda-beda, tergantung anaknya. Karena kan yang dimasukin kan nilai-nilainya dia gitu kan. Jadi bukan karena mereka kenal aku terus akhirnya mereka bisa masuk dengan Bukan beasiswa jalur negara belakang ya, teman-teman. gitu. Tidak ada jalur belakang. Iya, Oke. cuman mereka lebih mudah aja karena jalannya itu lebih mudah karena ya itu aku pribadi udah pernah mengalami dan aku tahu caranya gimana gitu. Makanya kemarin aku bisa nge-tweet begitu, aku bilang kalau kalian tuh kenal aku, udah jalan kalian tuh jauh lebih terang daripada yang lain gitu. Karena kalau kalian sebenarnya kuliah di luar negeri itu kuncinya cuma satu. Kalian harus kenal orang kayak kita. Kalian harus kenal orang yang udah pernah sekolah di situ sebelumnya. Itu Jadi aja kenapa sebenarnya kayak kuncinya. promosi sih? Iya, enggak gitu. Maksudnya kalian itu aja kuncinya gitu. Bukan
bukan gimana ya, maksudnya karena banyak banget yang mikir kuliah di luar negeri tuh apa ya, kayak pemberian pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa yang kayak 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 gila banget itu. Enggak sebenarnya. Maksudnya ya memang kita memang punya privilege untuk bisa ke situ gitu, dan privilege-nya ya kita kenal sama seseorang yang udah pernah kuliah di sana. Itu adalah sebuah privilege yang harus kalian punya kalau kalian pengen kuliah di luar negeri. Itu wajib banget gitu. Oke. Sama nih, aku buat talk show-nya, abis ini ada pertanyaan lagi nih. Dokumen yang paling dasar banget apa sih buat anak S1 sih khususnya ya? Oh, iya. Soalnya kan sekarang lagi pada anak S1 nih kayaknya yang join live kita. Jadi apa aja nih kira-kira? Jadi begini, kemarin tuh banyak yang ngechat aku, Kak harus ada TOEFL ya? Iya, iyalah, harus ada TOEFL. Kalian kan mau kuliah di luar negeri, nggak mungkin kan kalian ngomong di sana pakai bahasa Indonesia, gitu kan. Jadi, TOEFL itu jangan dianggap sulit dulu, jangan dianggap sulit dulu. Itu bisa dilatih, kalian tinggal beli aja buku di Gramet, kalian banyak-banyakin latihan. Itu bisa kok. Kalau kalian takut, percaya deh sama aku aja waktu aku mau berangkat kuliah double degree, aku itu tes TOEFL, TOEFL preparation loh ya, bukan TOEFL ITS. Aku tes TOEFL preparation itu kalau nggak salah 4 kali. Dan aku cuma dapat skor 490. Kayak gimana ya? Kayak itu tuh aku sampai kesel sendiri gitu, dan teman-temanku tuh sampai bilang, "Kamu ngapain sih waktu tes kok bisa dapat segitu?" gitu. Dan jujur, aku tuh bukan tipikal orang yang TOEFL-nya itu bagus. Aku TOEFL, juga. TOEFL aku tuh biasa-biasa aja Kita gitu. kita semua Jadi kayak gitu ya. iya, kita tuh Habis biasa-biasa banget. aja gitu. Dan mungkin kalian yang join di sini itu ada yang TOEFL-nya itu lebih bagus dari kita. Ada banget, pasti aku percaya ada banget. Cuman TOEFL itu bisa kok diantisipasi dan itu wajib ya. Tadi kan pertanyaannya apa aja yang dokumen apa aja yang penting. Yang pertama TOEFL. Kemudian yang kedua eh apa namanya, sama sih kayak beasiswa di luar negeri yang lain, yaitu adalah study plan, kemudian biografi, kemudian juga ijazah pastilah ya, ijazah, rapor. Yang paling ribet biasanya rapor. Kemudian ada juga letter of recommendation, ya letter of recommendation. Itu aja sih rata-rata. Oh ya, bagi anak S1 nih, karena aku udah kemarin 2 tahun yang lalu udah melakukan ini. Aku kasih saran aja. Tuh banyak banget yang bilang kayak surat rekom tuh yang paling susah kayak gitu. Aku nggak melewati itu sih. Karena menurut aku tuh sekolah kamu pasti kayak membantu banget lah. Siapa sih yang nggak mau muridnya kuliah di luar negeri gitu kan? Udah kayak kuliah di luar negeri udah bisa dipampang di pamflet depan gitu loh. Ini ada yang kuliah di luar negeri loh, siswaku itu menaikkan mereka. Jadi pasti mereka kasih surat rekomendasi, mau. Kalau kamu minta, tapi kamu harus minta. Nih kayak aku contohnya kemarin aku tuh minta, karena aku butuh 2 kan. Aku tuh kemarin daftar banyak banget sekolah. Kayak di Taiwan tuh aku daftar 5 atau 6. Ya alhamdulillah rata-rata diterima. Surat rekomnya tuh aku kasih 2 sampai 3. Yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua tuh guru bahasa Inggris. Soalnya ini penting banget sih menurutku, karena mau nunjukin aku eligible nggak sih sebenarnya kuliah di luar negeri untuk setiap hari tuh ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Untuk karena selain itu, selain punya TOEFL, misalkan nih TOEFL-nya ini nggak terlalu tinggi, tapi untuk dorong lagi tuh kamu minta surat rekomendasi dari guru bahasa Inggris kayak gitu. Terusan satu lagi sama guru BK. Karena guru BK tuh kan tahu tuh kayak misalkan record di sekolah kamu tuh tatipnya kena berapa, apa itu kena berapa kayak gitu. Jadi itu lengkap sih kalau kayak gitu. Dan itu menurutku meskipun sih kemarin tuh sebenarnya ada beberapa guru yang mereka kayak ini lagi sibuk nih kita kayak gitu. Jadi mereka minta aku untuk bikin suratnya. Maksudku template suratnya aja. Lah nanti mereka isi sendiri kayak gimana kayak gitu. Sama minta stempel sama ini aja sih. Oh enggak sulit kok. Tapi emang ribet. Enggak sulit tapi ribet dan memakan waktu banyak banget buat buat ngurusin itu. Karena aku ngurusin tuh hampir setengah tahun sendiri. Maksudku kayak waktu aku kuliah, waktu aku sekolah kelas 3, aku tuh semester 6 aku salah
ya semester 6 aku tuh ngurusin itu mulu, kayak sekolah tuh buat ngurusin itu, terus semuanya aku nggak mikir UN, nggak mikir ini, udah kayak anjir, udah kayaknya aku kalau di Indonesia nih aku nggak kuliah kayaknya kalau harus SBM, karena beneran banget aku bukan orang yang pinter. Maksudnya aku rata-rata oke lah di tengah, mungkin tengah ke atas, tapi bukan yang kayak pinter banget di kelas yang selalu 10 besar, enggak. Bahasa Inggrisku juga nggak terlalu bagus. Aku juga berorganisasi, jadi kayak aku nggak selalu sekolah mulu. Jadi maksudku Nilai jangan, itu biasa-biasa aja. ya nilai aku tuh biasa-biasa aja. Tapi nggak tahu ya ini kayak gimana biasa-biasanya. Cuman menurut aku dibandingkan teman-temanku yang lain itu aku biasa aja. Jadinya nggak usah berkecil hati lah yang nggak pingin SBM. Salah, yang nggak keterima SBM. Aku kemarin tuh malah aku nggak les SBM sama sekali, aku nggak les UN sama sekali. Aku nggak, kayaknya aku mikir dari dalam diriku, kayaknya kalau aku SBM nih pasti nggak kuliah deh aku. Dan alhamdulillah aku dapat SNM, nggak ngerti kenapa. Itu kayaknya aku jackpot banget, tapi akhirnya aku terus pilih di luar negeri gitu sih. Udah gitu aja. Ya karena informasi aja untuk persiapan ke luar negeri itu butuh waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau kemarin ada yang tanya DM ke aku kan, Kak, kalau misalnya daftar sekarang kalau ke luar negeri itu masih bisa nggak ya? Bisa banget karena intake atau penerimaan di luar negeri itu masuknya itu 2 kali dalam setahun. Jadi ada dua, kalau di kita tuh ada ganjil genap kan. Kalau di luar itu ada yang namanya spring dan apa? Fall. Spring dan fall intake gitu. Jadi kalau kalian apply untuk spring itu masuknya bulan Februari. Kalau kalian apply untuk fall itu masuknya adalah September. Jadi memang persiapan itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga sekarang itu adalah waktu yang tepat sebenarnya untuk kalian persiapan masuk apply untuk yang spring intake gitu. Jadi yang kuliah bulan Februari. Jadi semester depan. Oh ya, Itu terus ini sekarang banget waktunya. buat Dan ini sekarang banget dibuka. sih. Sebenarnya kan banyak nih yang mikir kayak, itu kalau spring intake tuh cuman buat anak S2, S3. Enggak, sebenarnya anak S1 juga bisa. Karena Iya, teman-temanku yang satu jurusan sama aku juga ada beberapa yang masuk spring intake, tapi mereka memang harus mengejar karena mereka kan gap 1 semester. Tapi mereka memang harus mengejar mata kuliah yang harus diambil. Tapi menurutku biasa aja sih, itu kayak ya udah kayak gitu. Ya emang harus begitu gitu. Mau kuliah ya harus ada effortnya gitu. Enggak, bukan yang kayak aneh banget gitu, enggak. Banyak banget kok temennya yang kayak gitu. Sama nih yang terakhir, ini yang terakhir banget. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pertama kali berangkat nih? Kayak rata-rata nih, Mas, bukan rata-rata. Kayak dari apply, terusan habis gitu dari dokumen dan lain sebagainya. Ini kira-kira berapa? berapa ya? Karena kan mereka pasti kayak, ini kuliah di luar negeri ini mahal banget dah kayak gitu. Ikut agen harus bayar 50 juta dulu baru bisa berangkat ke luar negeri kayak gitu biasanya tuh, kayak gitu. Gimana nih? Sebenarnya untuk apply sendiri itu ada banyak kampus yang tidak membutuhkan biaya. Jadi apply-nya tuh gratis. Jadi untuk pengurusan misalnya nih, nggak tahu lagi ya kalau misalnya kalian minta legalisir di sekolahan itu harus bayar. Aku nggak tahu ya. Enggak harus bayar. Mungkin ada, mungkin. Tapi kalau misalnya kalian di sekolah itu gratis, kayaknya sih nggak mahal sih ya. Mungkin Kak Fitra bisa bantu ngitung, kayak mungkin ratusan ribu kali. Yang mahal tuh pengalamanku ya, yang mahal kemarin itu sebenarnya translate raport ke bahasa Inggris sama iya, legalisir. translate raport. Parah banget sih itu, karena kalau misalnya kalau misalnya mereka udah dapat ijazah, itu nggak perlu rapor nggak sih? Ya, tetap perlu raport. Tetap perlu. Kalau aku kemarin kan karena belum dapat ijazah, jadinya harus melampirkan surat bahwa aku menyatakan, sekolahku menyatakan bahwa aku akan lulus. Dan akan benar-benar lulus, maksudnya aku nanti waktu daftar ke sekolah kuliah tuh udah lulus kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai ijazah, cuman raport tuh pasti wajib banget. Dan raport kalau SMA tuh kan 6 lembar ya. Banyak. Nggak beda banget kalau sama orang kuliah kan cuma 1 transkrip, banyak banget gitu isinya. Kalau dan itu harus ditranslate. Ya, itu wajib bahasa Inggris.
Tapi kalau misalkan sekolah kan sekarang banyak banget yang taraf internasional tuh. Jadi mereka semua udah ngeluarin yang bahasa Inggris. Biasanya sekolah swasta yang kayak gitu. Tapi kebetulan sekolahku kemarin negeri. Jadi harus kasih salah. Jadi aslinya bahasa Indonesia, tapi kemarin aku translate sendiri karena kebetulan eh, dulu aku waktu SD ada yang rapotku ada bahasa Inggris, terus aku lihat-lihat di internet gimana cara translate-nya. Karena translate-nya mahal banget. Kayak parah banget, satu lembar tuh kayak hampir 200.000 30.000. gitu. Duh, Enggak, satu lembar 30.000. masa sih? Oh, itu Iya, legalisir ya? tiga puluh Oh ribu. ya, maaf Iya, teman-teman. satu lembar tuh 30.000. Jadi ini adalah tips and trick. Kemarin tuh ada yang bilang ke aku kalau, Kak, aku tuh sebenarnya kemarin dulu tuh udah pernah mentranslatekan beberapa dokumenku, termasuk diantaranya adalah rapor. Cuman aku berhenti. Kenapa? Karena aku nggak punya duit buat nge-translate. Karena kata teman-teman aku, biaya translate dokumen itu harus penerjemah tersumpah, dan penerjemah tersumpah itu bayarnya mahal banget. Nah, tips and triknya guys gitu, berdasarkan pengalaman adik aku kemarin, kita tuh bisa translate sendiri, terus nanti di confirm lagi sama mereka, jadi bayarnya tuh lebih murah. Kita tuh bayar kemarin cuma 30.000 kalau nggak salah, apa 25.000 gitu, aku lupa. Ya, tapi Gitu. aslinya itu sebenarnya hampir 100.000 atau 100.000 Iya, lebih. Jadi kemarin tuh aku minta-minta banget sama yang penerjemah. Aku tuh udah, karena aku nggak tahu ya awalnya kalau harus penerjemah tersumpah. Tapi tiba-tiba aku tahu, loh, kok harus penerjemah tersumpah? Akhirnya terus aku bingung lah, anjir gimana nih? Aku udah, mana aku tuh udah ngetik kan, udah aku ketik, udah aku minta stempel ke sekolah. Jadi bener kayak asli gitu bahasa Inggris. Jadi kayak sekolah yang ngeluarin, pakai kertasnya sekolah juga. Aku minta, Bu, ke guru kurikulum, ke apa waka kurikulum, aku bilang, Ibu, aku mau kuliah di luar negeri, persyaratannya kayak gini. Pasti kok mereka kasih, cuman kasih itu apa namanya kan, ada tuh kertas yang buat rapot, apa namanya, khusus rapot lah. Itu tuh aku minta itu terusan sama ibunya diprintin, terus aku minta ke kepala sekolah tanda tangan, ke guru wali kelasku dan lain sebagainya. Jadi itu aslinya udah kayak udah asli. udah asli dari sekolahku, ada kop suratnya kayak gitu. Jadi itu tips and trick banget sih, bisa mengurangi banyak dan itu sangat-sangat berguna kayak gitu. Dah, udah sih kayaknya itu aja. Oh ya, berapa itunya? Kenapa sih kita malah meloncat di jalannya? Apa? Ini apa namanya, persiapannya. Jadi sebenarnya kayaknya ada kuliah yang ada application yang harus bayar, ada yang nggak bayar kampus-kampusnya. Cuman kemarin aku karena nggak mau bayar, jadi aku nggak daftar yang harus bayar. Aku daftar yang gratis aja, kayak gitu. Dan itu udah cukup banyak kok. Kalian nggak harus daftar yang berbayar, ngapain? Nggak usah. Jadi sebenarnya buat daftar itu, menurut aku ya, buat daftar tuh nggak ada biayanya sama sekali, karena sekolah itu minta dokumennya hanya yang berbahasa Inggris, bukan harus penerjemah tersumpah. Kalau kamu mau berangkat, udah diterima, untuk buat visa, untuk dokumen registrasi, itu baru kamu harus terjemah tersumpah. Jadi waktu awal tuh nggak ada uang sama sekali sih kalau aku. Cuman intinya kalau Ada bahasa lah, Jawanya itu dikit maksudnya. ya dikit aja maksudnya. Maksudku kalau Paling aku sih ngomongnya ratusan ribu lah. bahasa Jawanya itu kayak cuman bondo awak aja. Kamu mau riwa-riwi, mau kesana kemari untuk ngurusin itu, dan nggak mau kayak capek, ini kayak gitu. Cuman itu aja sih. Sisi perjuangannya di situ sih Ya, gitu. Jadi makanya kemarin aku bilang kalau kalian kuliah ke luar negeri itu nggak boleh manja gitu. Jangan manja. Asal kalian nggak manja, kalian pasti bisa. Itu aja dan sih kuncinya. dan dicoba banget itu, jangan kayak mamaku aja yang ngurusin, ini ku aja yang urusin sendiri, ntar lu di sana nggak ada mamamu kayak gitu. Di sana harus ngurusin sendiri, harus harus survive sendiri, jangan minta-minta mamamu buat ini, kasarnya kayak gitu. Udah kita tutup aja nih ininya. Sekarang aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang dikasih sama banyak banget nih. Ntar aku cari dulu ya. Mana? Oh, ini. Caranya buat dapat beasiswa unggulan itu gimana? Itu. Cara buat beasiswa unggulan tadi kayaknya udah aku jelasin sedikit ya. Beasiswa unggulan ini biasanya diperuntukkan untuk hal-hal tertentu. Seperti contohnya kalau kalian mau double degree.
Nah, biasanya apply-nya itu lewat kampus. Jadi kalian masukin data ke kampus, kampus yang akan nyerahin ke Dikti gitu. Jadi eh, menurut aku ini nggak visible buat kalian yang pengen start dari awal. Kalian mau masuk S1 kayak gini, ini nggak cocok, nggak cocok. Nggak Ya. bisa diimplementasikan gitu. Kalau Jadi kalau S1 nggak orang bisa cerita ya. beasiswa Susah. unggulan, beasiswa ini, no. Karena sekarang Dikti fokusnya itu lebih ke dosen. Jadi banyak banget beasiswa untuk lumayan banyak beasiswa untuk dosen daripada untuk non dosen. Jadi kalau kalian mau kejar beasiswa dalam negeri ya LPDP, tapi kalian tahu sendiri kan LPDP sulitnya bagaimana, kuotanya seberapa Oke. gitu. Terus kalau nggak punya prestasi, ini agak cepat aja nih, soalnya banyak banget pertanyaannya. Kalau nggak punya prestasi, bisa apply scholarship nggak, Kak? Prestasi apa nih? Nah, kayak tadi yang aku udah jelasin, kalau misalnya kalian ini mau daftar beasiswa, itu tergantung beasiswa tipe apa yang kalian daftar. Misalnya, kamu nggak punya prestasi, tapi kamu daftar MOFA. Tadi kayak yang udah aku jelasin, MOFA itu adalah beasiswa dari Ministry of Foreign Affairs. Kalau kalian nggak punya prestasi, tapi kalian daftar beasiswa ke MOFA, ya jelas nggak diterima lah. Orang yang daftar itu misalnya pemenang juara dunia apa namanya misalnya menari gitu misalnya atau dia itu duta bahasa di Indonesia kayak gitu yang daftar. Jadi kalau kalian bukan tipikal anak yang seperti itu atau punya prestasi yang seperti itu, jangan daftar beasiswa yang basicnya untuk anak-anak berprestasi dari segi uh, keterampilan dan culture. Tapi kalau kalian mau ambil beasiswa, ya cari yang general. Contohnya tadi kayak aku jelasin, ada MOE dari Ministry of Foreign Affairs, ada ICDF gitu, kemudian ada kalau dari Taiwan tuh ada tadi University Scholarship itu yang paling besar kemungkinan kalian bisa diterima gitu. Kayaknya sih ini lebih kayak lebih prestasi dan pengalaman. Kalau pengalaman kayak misalkan kalau waktu sekolah organisasi kayak gitu. OSIS kah, apa, MPK kah, apa ikut ekskul kah, kayak gitu. Harus banget nggak sih ada Kayaknya itunya? nggak kalau misalnya kalian bener-bener apa ya bahasa anak sekarang tuh no life ya. Kalau kalian bener-bener no life sih menurutku kok bisa gitu. Pertanyaanku kok bisa gitu. Maksudnya at least kalian oke lah kalian gak ikut OSIS, oke lah kalian gak ikut MPK, kalian gak ikut ekskul, gak ikut apa. Tapi kalian pasti pernah dong ikut misalnya kalian suka Korea, kalian ikut klub Korea, kalian suka apa, pernah ikut lomba apa, itu sebutin aja sih. Maksudnya kalau misalnya Sekecil kalian gak, apapun tuh disebutin iya aja sekecil nggak apa-apa. apapun, itu sebutin Cuman aja gak kayak apa-apa. buat kelihatan lah ada kayak gitu. Oke, terus ini nggak ada hashtagnya tapi nggak apa-apa deh aku jawab. Aku tanyain. Terus belajar bahasa negara tuh berapa lama, Kak? Kalau aku pribadi, aku belajar pada saat aku di sana. Tahu sendiri kan kita tuh nggak suka banget sama etnis Cina gitu kan ya. Maksudnya kita orang yang Jawa itu jarang banget berteman dengan orang Cina gitu. Nah pada saat aku ke sana mereka yang berbahasa Mandarin aku tuh sama sekali kayak wah dia tuh ngomong apa gitu kan gak ngerti sama sekali dan aku juga risih di telinga tuh dengernya pada saat pertama kali aku datang. Tapi karena aku hidup di sana dan aku bakal stay lama di sana gitu. Aku memberanikan diri untuk belajar dan aku butuh belajar selama 6 bulan pada saat itu. 6 bulan kemudian setelah itu aku memberanikan diri untuk ngomong. Walaupun cuman ngerti beberapa kosakata doang. Dan alhamdulillah bisa. Gampang kok. Share Selagi pengalaman kalian nih. mau dan gak malu. Share pengalaman pakai aplikasi Duolingo, teman-teman. Oh ya Duolingo, boleh. Duolingo itu sangat membantu sekali. Meskipun mereka pakai simplified ya Chinese-nya. Di Taiwan mereka pakai tradisional, tapi seenggaknya untuk cara ngomongnya udah bisa lah speakingnya dikit-dikit. Meskipun sampai sekarang aku pun baca dan tulisnya, tapi seenggaknya udah bisa beli makan sendiri, oke? Okay? Gimana cara dapat pacar? Anjir ini Ray, nggak jadi. Entah. Katanya ditanyain gimana cara dapat pacar orang Taiwan katanya, anjir. Oh enggak dong, aku cinta produk Indonesia. Oke. Pro dan kontra kuliah di Taiwan. Singkat aja, Kak. Pro dan kontra. Pertama, mungkin Taiwan dianggap negara nggak penting. Negara yang apa sih nggak jelas gitu. Tapi
sumpah deh, kalian datang tuh kalian bakal amazed banget. Itu yang pertama. Kedua, eh, banyak banget di media sekarang ya di Indonesia yang bilang kalau Taiwan tuh mau mau perang sama Cina. Hmm, kalau Sama di ini Taiwan juga sih sendiri sekarang ada yang pengalaman. ini beritanya Kak, ini pesawatnya Amerika tuh mau perang sama Cina lewatnya Taiwan kayak gitu. Oh iya iya. Sebenarnya tuh kalau di Taiwan sendiri itu memang mereka secara militer itu tertib banget ya. Jadi mereka tuh selalu mengadakan latihan berkala. Dan dari segi keamanannya aku ngomongin keamanan aja ya karena aku nggak ngikutin apakah mereka mau perang atau enggak dan aku juga bukan anaknya presiden jadi aku nggak tahu mereka mau perang apa enggak. Tapi kalau mereka secara latihan militer, mereka tuh memang rutin untuk melakukan latihan militer. Ini untuk menjaga apa ya kemampuan dari militer mereka sendiri. Dan tapi gitu untuk menjaga keamanan warga sipil, mereka itu selalu ngasih pemberitahuan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kalian yang pernah kuliah di Korea atau kuliah di mana, pasti di handphonenya itu ada notif jangan keluar rumah karena ada latihan perang, misalnya kayak gitu. Jangan keluar rumah ada gempa. Jangan keluar rumah ada gempa. Sebentar lagi ada gempa atau barusan terjadi gempa gini-gini. Kita tuh selalu dapat pengumuman seperti itu di HP kita. Jadi uh, bagi mereka-mereka yang mau keluar ketika terjadi kayak gitu, ketika terjadi latihan militer, itu pasti akan didenda karena itu nggak boleh gitu. Jadi jangan khawatir, negara sekecil Taiwan itu jauh lebih maju berkali-kali lipat daripada Indonesia. Mbak, ini kita tinggal 1 menit 10 detik remainingnya ya. Jadinya gini aja, aku nanyain jurusan apa aja sih yang bisa ini cepet aja. Jurusannya, jurusan Jurusan aja yang bisa. cepet aja soalnya ini tinggal 56 detik, 55 detik. Nanti dia ke end sendiri. Soalnya udah batas waktu live Instagramnya ya. Atau kita bikin live lagi gimana ya? Soalnya tapi ini pertanyaannya di sini semua. Gimana nih? Ini kalau teman-teman kalau kita end dulu, tanya aja aku deh. save, terusan bikin lagi gimana atau gimana nih anaknya? Nggak ngerti. Coba tanya aja. Anjay. Guys, bikin yang baru aja kali ya. Ada yang masih belum dijawab. Kalian Ada mau sih, banyak sih. kita perpanjang atau gimana nih? Boleh Kak, oke lanjut. Oke, Aku kalau end ya gitu sekarang. sekarang kita Bye-bye. kalian post lagi ya pertanyaannya. Ya, Iya guys. Guys, kalian tau gak sih kita kemarin session pertama, sharing session yang pertama itu kita 3 jam. ya. Gila. Enggak, tapi kita lebih fokus ke pertanyaan sih hari ini. Jadi kalian-kalian yang mau nanya, kalian bingung apa, kalian tanya aja gitu. Mumpung hari ini kita free. Jadi ya semaksimal aja sih kita jawabnya. Gitu aja. Bentar ya, kamera aku balik dulu bentar. Hai. Udah ada IGTV-nya nggak? Cekin. Bilang aja udah ada di atas, kalau misalkan udah, aku balik lagi. Oke, kita jawab dari atas ya. Di sana masih ada rasis nggak? Kalau pakai berkerudung, aku ingat banget nih pertanyaannya anak ini tadi. Afiza, oke. Tadi aku baca dia udah gatel banget nih jawab. Tapi dia di bawah, jadi nungguin yang atas dulu, oke. Karena dia di atas sendiri, jadi kita jawab dulu. Gimana Kak, rasis nggak? Gimana nih? Rasis enggak banget. Baik banget mereka di sana. Bahkan kalaupun mereka lagi minum dan kita bilang kalau kita nggak minum, ya mereka nggak akan maksa sih, nggak akan maksa kok. Jadi nggak rasa sama sekali, nggak. Oh ya, sama nambahin kan kita nggak bisa makan babi kan, tapi di Taiwan tuh kayak main dish-nya biasanya babi. Jadi biasanya nih kalau di restoran deket kampus, mereka pasti tahu kalau kita pakai kerudung,
mereka pasti ngasih tuh menu yang ini nggak ada babinya, yang ini nggak ada babinya, yang ini ada babinya kayak gitu. Terus yang ini ada alkoholnya, yang ini nggak ada alkoholnya, karena kita buta nggak bisa baca kan, jadi mereka ngasih tahu biasanya kayak gitu, saking baiknya. Dan mereka biasanya tuh kayak, kenapa sih kamu pakai kerudung, malah kepo gitu loh, ditanya-tanyain kenapa kamu pakai kerudung dari lama, kamu nggak panas kayak gitu, kayak gini nggak bisa. Mereka kepo banget sama negara sama agama Islam gitu. Udah nih kak, aku lanjut ke yang lain ya. Hai kak, aku sejak kelas 11 mulai tertarik sama study abroad. Tapi sayangnya belum dikasih izin sama orang tua. Menurut kakak gimana cara meyakinkan orang tua bahwa aku itu bisa? Thank you. Wah, Nah, ini kan susah juga nih. hari ini kebetulan sharing session kali ini aku nyaranin untuk kalian supaya ngajak orang tua kan biar ikut live juga gitu. Maksudnya ikut stay tune di sini dengerin sharing kita bareng-bareng gitu. Itu tujuannya salah satunya karena ini gitu. Karena dari sharing session yang pertama itu banyak banget yang bilang ke kita kalau Kak tolongin dong gimana sih caranya ngomong ke orang tua kayak apa namanya aku tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu. Sebenarnya aku pribadi juga nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu. Tapi gimana ya? Maksudnya akhirnya at the end gitu kita bisa aja gitu. Nah, mungkin memang uh, bukan mungkin memang ya, ada banget emang orang tua yang seperti itu gitu. Sulit banget untuk dikasih taunya gitu. Jadi dengan ngajakin mereka beliau-beliau itu untuk ikutan live bareng kita, itu salah satunya adalah supaya kalau mereka tuh ada ragu-ragu, mereka tuh bisa tanya langsung gitu. Jadi lebih jelas gitu sih. Sebenarnya tujuan aku tuh begitu. Tapi rata-rata kemarin komentarnya tuh gini, ya harus ngejauh orang tua ya kak, kan aku belum bilang sama orang tua. Nah, gimana sih? Aku tuh maksudnya nyuruh kalian ngajak orang tua tuh supaya kalian tuh terbantu gitu. Jadi kalian gak usah jelasin lagi ke orang tua lagi gitu. Ya, Kalau gini 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 gitu. kayak Tapi kayak kita jadi uh, tamengnya sama kalian gitu loh. Jadi ya kita misalkan jadi tamengnya misalkan kan. orang tuanya nanya nih kayak gimana di sana, banyak orang Indonya nggak, lifestyle-nya gimana, nanti anakku di sana jadi pulang malam-malam mulu, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, nggak ada yang ini kayak gitu. Ya emang kan di dorm, kalau kita di Taiwan tuh nggak tahu sih aku ya, kampus lain, cuman di kampusku, di kampus kita nggak ada jam malam memang. Jadi kayak ya wajar orang tua tuh nanyain, ya nanti mereka pulangnya malam-malam, malah ini, malah itu, malah ini kayak gitu. Tapi ada kemarin tuh anak yang kita bantuin buat masuk ke kampus kita juga, sama orang tuanya sampai ke Taiwan, satu keluarga tuh, mereka ke sini, ke kampus kita gitu, kita ajak muter-muter gitu. Mereka beneran tanya, mereka kayak mana anak PPI-nya, kayak gini, kayak gini, kayak gitu gitu. Ya kita memang bantuin mereka gitu. Maksudnya kita kita itu bukan anak bohongan gitu loh, maksudnya kita emang beneran student di situ dan kita emang tinggal di situ gitu. Bukan yang kayak apa ya, kayak banyak banget kan sekarang tuh program-program yang Agen aneh-aneh tipu-tipu tuh, gitu. kayak disuruh bayar agen 50 juta terusan di sananya nggak tahu, kuliahnya nggak jelas kayak gitu, kayak gini kayak gitu. Kalau kita beneran kuliah gitu, dan kita bukan bukan organisasi yang atau forum yang berprofit gitu. Kita nggak kayak live sekarang, kita juga nggak mintain uang kayak gitu sih kalau dari akunya. Dan oh bisa juga nih, kayak misalkan kalau mereka kalian emang misalkan nggak berani ngomong tuh, terusan salah, mereka kalian udah ngomong ke orang tua tapi nggak percaya kayak gitu, kasih aja tuh kontaknya ke Afifah. Ya, orang tuanya tanya ke Kak Afifah sendiri. Ya kan, bener kan, aku tuh bisa tuh kayak gitu. Oke oke oke. Bisa bisa Ya. bisa bisa. Ada pertanyaan lagi, kalau mau apply beasiswa gitu suka ada batasan jurusan nggak kak, kayak jurusan tertentu aja yang bisa apply? Apa? Kalau mau apply beasiswa tuh jurusan biasanya kan ada yang kayak misalkan di kampus ini cuman bisa Oke, dia lagi-lagi internetnya jelek ya teman-teman, sebentar. Bagi yang mau tanya lagi, ayah, jelek lagi dah, nggak ngerti lagi. Kok nggak ada suaranya? Coba kamu ngomong, Mbak. Mbak, suaranya.
Maaf ya teman-teman. Yang mau tanya nih, kebetulan kita karena perpanjang jadi masih bisa ada waktu lagi. Mumpung gabut, sekarang hari Minggu juga kan. Anjay. Oke, udah kembali. Oke. Ini kalau mau apply beasiswa tuh ada jurusan khusus nggak sih kayak gitu? Kalau jurusan tuh masing-masing universitas tuh sebenarnya beda-beda yang available. Maksudnya kita berbicara yang English Stout ya. Kita kan kecuali kalian keturunan Cina dan memang bisa banget bahasa Cina Internetnya dengan jelek lancar. lagi. Left lagi. Bentar ya teman-teman. Jawab pertanyaan nggak apa-apa. Aku suka banget kalau jawabin kayak gini ya. Sangat membantu orang lain. Maaf kalau aku nggak jelas. Udah, apa tadi? Oh ya, jadi tiap universitas itu jurusan yang available, yang English Stout. Kita bicara tentang English Stout ya. Internetnya jelek lagi. Parah banget sih. Ya ampun, internet Indonesia ya. Dia lagi di Indonesia, teman-teman. Makanya internetnya kayak gitu ya kan. Sekarang udah kan? Sekarang udah kan? Masih agak Iya, putus-putus suaranya. Oke, udah. jadi kalau apa namanya? Ya, kalau misalnya jurusan yang available itu tergantung kampusnya. Di kampus itu beda-beda gitu jurusan yang available. Kita bicara tentang English Stout. Jadi yang English 100% ya, maksudnya 100% English Stout itu beda-beda. Di kampus A mungkin cuman bisnis doang. Di kampus B bisnis, di kampus C ada banyak jurusan gitu. Jadi lebih ke untuk melihat satu-satu jurusan kalian tuh di kampus mana yang ada 100% English Stout, terus sesuai dengan kriteria kalian, misalnya ada nggak beasiswanya, ada nggak ininya dan lain sebagainya. Jadi harus nyari satu-satu, nggak bisa tiap kampus tuh beda-beda. Terus ini nih. Bentar. Butuh sertifikat HSK ya Kak untuk kuliah. Oh ya, aku tadi nambahin lupa aku bilang. Jadi sebenarnya tuh biasanya yang banyak banget ada bahasa Inggris tuh pertama manajemen, kedua computer science kayak jurusanku. Udah sama psikologi tuh biasanya 50-50 kayak gitu. Tapi aku cuma taunya di kampus-kampus yang udah pernah aku buka ya ininya. Tapi mungkin di yang lain mungkin masih ada gitu. Tapi aku nggak terlalu ini. Kemarin aku nemu kayak ada commerce kayak gitu-gitu tapi di swasta kayak gitu. Oke, terusan butuh sertifikat HSK apa sih bacanya? Butuh sertifikat HSK gaya Kak untuk kuliah di Taiwan. HSK nih. Oh ya, HSK tuh buat yang nggak tahu ya, HSK tuh kayak TOEFL tapi Cina, proficiency-nya Cina, bukan English. Oke. Putus-putus, Enggak. nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, nggak ada suara. Oke. Tak bantuin jawab ya, itu nggak perlu HSK. Tapi perlu untuk kalau aku English Stout.
dia live lagi. Karena aku English Stout, jurusan aku computer science, tapi kita di sana aku 100% pakai English Stout. Jadi nggak perlu pakai HSK. Jadi Chinese itu cuma diperlukan buat kalau komunikasi sama teman atau komunikasi sama beli makan kayak gitu. Buat sehari-hari aja kayak gitu sih. HSK. Tapi kalau punya HSK ya bagus aja sih, nggak apa-apa. Kalau misalkan emang kalian udah pernah belajar bahasa Cina atau ya bahasa Cina, kalian bisa coba aja ambil HSK. Tapi sampai sekarang aku sama Mbak Afif pun nggak ada yang pernah ini belajar ambil tes HSK karena kita baca tulisnya tuh yang kurang. Tapi ngomongnya udah alhamdulillah lah agak lancar sedikit. Dia lebih banyak lancar. Udah aku jawab tadi HSK-nya. Oke. Okay. Next. Terus next sebentar. Nih. Misal sekarang aku kelas 12, persiapan penting yang harus aku lakuin apa aja Kak, dan lebih baik aku masuk pas spring atau apa? Dua-duanya boleh, spring boleh, fall boleh. Tergantung kesiapan dokumen kamu sih. Kalau misalnya dokumennya udah siap, ya udah langsung masukin aja gitu. Dan apa aja yang harus disiapin? Biasanya yang paling lama itu adalah TOEFL. Kalau karena kan pasti kita pengen kasih skor yang terbaik dong. Sebisa mungkin di atas 500, sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, misalnya kayak udah beberapa kali tes dapetnya 490, nggak apa-apa, masukin aja, nggak masalah, masukin aja. Terus pertama bahasa. Kalau menurut kalian TOEFL itu gampang, oke, kita move ke yang lainnya seperti translate dokumen. Itu membutuhkan waktu yang lama, gitu sih. Itu yang paling harus disiapin dari sekarang. Terus yang paling utama sebenarnya adalah mental. Kalian nggak, pokoknya intinya kalau kalian mau keluar negeri, mau ke Taiwan, mau kemanapun, kalian nggak boleh manja. Itu aja sih kuncinya. Oh ya, buat kayak aku kemarin, aku ngasih pengalaman aja sih. Aku kemarin waktu kelas 12, karena aku dari kita berdua yang daftar S1 tuh aku. Jadi aku kemarin, jadi kalau di Taiwan itu kan ada 2 kali intake tuh kayak yang dijelasin Mbak Afifah tadi. Tapi aku masuk yang fall karena aku sendiri nggak mau gap. Tahu sendiri kan kalau di Indo tuh kalau ngegap tuh kayak nih anak kenapa nggak kuliah kayak gitu, kayak gimana gitu kan rasanya. Sama Mbak Afif tuh dulu kayak udah nggak apa-apa, kenapa sih emang mau kuliah di luar negeri itu gap itu biasa aja kayak gitu, nggak usah kayak gitu. Tapi aku tetap mau, aku maunya masuknya begitu aku lulus aku langsung masuk. Jadi aku masuk fall 2018 lah. Aku karena di Taiwan tuh dia ada banyak application ya, ada application 1, application 2, application 3. Maksudku tuh bukan tahapnya ya, tapi ada beberapa babak, bukan babak, apa ya ngomongnya? Gelombang. Apa sih ngomongnya? Oh ya, gelombang. Ada beberapa gelombang gitu. Nah, aku tuh ikut gelombang yang paling pertama. Jadi aku mulai bulan apa ya? Gelombang pertama itu kalau nggak salah Januari kayaknya. Desember, Januari, Februari. Jadi aku tuh dari semester 6 awal atau 5 akhir aku tuh udah mulai nyari itu tadi berkas-berkasnya. Aku nyariin universitasnya, nyariin websitenya, nyariin ini. Jadi spend waktu banyak banget emang. Jadi ya itu effortnya. Kalau mau fall langsung masuk. Tapi kalau misalkan aku nggak apa-apa lah. Sekarang nggak bisa. Sekarang bisanya spring. Oh ya, maksudku itu jadi fall pengalaman udah turun. Enggak, ini masalahnya kan dia bilang kelas 12. Kalau untuk kali SMA gitu. Kelas Tapi 11, bagi kalian ya, yang jadi kalian yang udah lulus sekarang itu nggak usah masuknya ke spring. Sekarang kelas 12 dia berarti barusan masuk naik kelas 12. Dia semester 5 sekarang. Yang nanya ini. Iya, maksudnya kalau kelas 11. Yang nanya. Yang enggak, sekarang kan yang udah nanya. masuk, anjay. Sekarang kan udah masuk, udah tahun baru kan, ini tahun ajaran baru di Indo. Ya kan, anak SMA-nya. Jadi sekarang yang kelas 11 kemarin udah kelas 12. Kalau yang anak maksudnya, yang udah lulus. Iya, kalau yang udah lulus. Nah, itu yang biasanya udah lulus, pilihannya itu hanya spring. Ya, kalau yang masih kelas 12 sekarang bisa kayak aku.
menurutku tak saranin aja kayak aku sih. Kalau emang mau bener-bener niat mau kuliah di luar negeri loh ya, kayak gitu. Harus disiapin dari sekarang artinya. Ya, harus Karena disiapin butuh dari waktu 1 sekarang. tahun. Jangan nanti aja, kata ini gampang, nanti nggak selesai. Karena aku orangnya kayak gitu juga. Dua kali apply beasiswa at the same time, government and university. Bisa nggak sih, Kak? Bisa. Nggak ada aturan, nggak boleh kok kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa harus pilih salah satu jalur. Nggak ada peraturan begitu. Kecuali yang nggak boleh dapat beasiswa, tapi kalian mau cari beasiswa yang lebih bagus, itu nggak boleh. Karena kalian harus menerima hanya satu sumber beasiswa gitu. Jadi nggak boleh kalau udah dapat beasiswa universitas dapatnya cuma dikit kan dibandingkan dengan yang government, terus kemudian kalian coba government gitu, siapa tahu dapat. Nggak bisa, nggak boleh gitu. Oke, terus bentar. Ya, terus lagi alumni prodiku banyak yang katanya dapat beasiswa di Taiwan, bahkan dosen-dosennya juga rata-rata S2 di Taiwan. Pertanyaan aku, apa di sana perkembangan IT memang pesat banget? Makasih, Mbak. Aku jurusan IT, Mbak. Ayo. Bisa jadi kakak kelas aku. Jadi kalau kalian yang belum tahu, Taiwan itu adalah negara yang terkenal dengan produk semikonduktornya, yaitu perusahaannya namanya TSMC. Kalau kalian mau searching, TSMC itu adalah perusahaan yang memproduksi semikonduktor terbesar gitu, dan dia pemasok dari semua elektro di dunia ini. Lebay banget ya. Di dunia ini dia tuh salah satu pemasok semikonduktor gitu. Jadi jurusan yang bagus sebenarnya di Taiwan itu pertama adalah TI, kemudian elektro, kemudian bisnis atau manajemen, kemudian apa lagi ya? Mesin. Nah, jadi kalau untuk jurusan sains, fisika, kalau jurusan sains itu biasanya yang fisika kuliah di Taiwan itu kemudian bisa setelah lulus itu bisa lanjut kerja di Taiwan, itu biasanya dari jurusan pertama itu elektro, TI, kemudian mesin, fisika, material science, itu sih biasanya. Itu kuat banget, maksudnya banyak peluang gitu, banyak peluang. Kalau kalian pengen masuk jurusan itu nggak salah banget. Termasuk bisnis ya, karena kan dia Cina kan terkenal bisnisnya. Perhotelan juga nggak salah ya, perhotelan itu juga termasuk, pariwisata itu juga termasuk. Next, IT. Mari kita masuk computer science, teman-teman. Promosi. Oke. Akreditasi di Taiwan merata nggak ya? Kebetulan dapat tawaran tapi bukan di top univ. Makasih. Wah, ini harus tahu nih kampusnya apa nih biar kita bisa tahu apa. Ya, kampusnya apa. Terus kalau di luar itu akreditasi itu bukan lebih ke universitas. Karena akreditasi universitas tuh jarang banget. Yang ada tuh akreditasi jurusan. Misalnya nih, aku jurusan manajemen. Itu ada akreditasi namanya AACSB. AACSB itu adalah akreditasi khusus manajemen school. Nah, kalau sekolah-sekolah yang punya sekolah-sekolah yang punya AACSB itu artinya sekolah bisnisnya itu cukup bagus gitu. Jadi bukan dari akreditasi kampus ya, tapi kita bisa lihat dari rank kampus, rank dunia. Untuk ngejudge apakah dia bagus atau enggak. Setiap univ itu punya, jadi kalau aku sih ngelihatnya, kalau jurusanku kan computer science, dia itu kayak punya ranking sendiri gitu loh, setiap major. Jadi setiap major tuh nanti digabungin sama universitas di Taiwan. Ternyata meskipun ranking kampusku secara general itu tidak terlalu bagus, bukan masuk 10 besar, tapi computer science-ku masuk di 10 besar, alias ranking 7. Promosi lagi ya kan. jadi
Jadi bisa juga tuh dilihat dari biasanya kemarin tuh mereka itu di Taiwan pakai ini the Times apa sih namanya ranking itu the the Times higher Times apa sih itulah pokoknya Oh, ada tuh Haya ranking-rankingnya. Taiwan, Haya Education Taiwan atau apa gitu. Nah, ya itu kayaknya. Jadi itu nanti di situ tuh dia per subjek ada biasanya jurusan apa aja, kampus mana kayak gitu. Ini kalau bagian yang ditawarin university ini mungkin bisa tanya langsung ke Mbak Afifa atau aku DM nggak apa-apa. Kalau masalah itu oke. Kak, kalau buat S2-nya kira-kira ada beasiswanya juga nggak ya, Kak? Tapi jurusannya nggak sesuai sama S1. Kira-kira bermasalah nggak ya, Kak? Jurusannya nggak sesuai, nggak masalah sih, nggak masalah. Putus-putus. Oh, hilang lagi. Ini aku bantu jawab juga ya. Kak, kalau buat S2-nya ini ada beasiswa S2 juga. Setiap kampus tuh punya nih dia jadinya setiap kampus tuh punya ya yang university scholarship itu tadi. Jadi punya S1, S2, S3. Untuk masalah MOE dan lain sebagainya, government scholarship mereka juga punya. Kayak gitu. Mereka juga punya. Jadi, tenang aja. Untuk masalah jurusan nggak sesuai sama S1. Jurusan nggak sesuai sama S1. Di sini nggak apa-apa. Cuman, kalau misalkan kalian berkeinginan untuk menjadi berkarir sebagai dosen, itu di Indonesia sekarang masih belum menerima kayaknya untuk lintas jurusan. Tapi kalau di Taiwan nggak masalah gitu. Untuk di Taiwan, temenku tuh ada ya, S1-nya jurusan psikologi, tapi dia S2-nya computer science. Gila nggak sih itu? Nggak ngerti. S2-nya dia ngoding-ngoding gitu, keren banget anjir. Aku juga nggak ngerti. Aku juga masa kok keren banget kayak gitu. Oh, Jadi ini nggak nih. apa-apa, nggak linjur. Apa? Nggak apa-apa linjur. Oh ya, Lintas ini jurusan. ya lintas jurusan. Ini ada NCHU Taichung. Kayaknya aku sering denger deh nama NCHU ini ya. Ntar ya aku browsing. Karena kemarin waktu aku ikut PPI nih, aku kan jadi ngikut PPI Taiwan juga nih. Bukan PPI Taiwannya sih, cuman Dewan Perwakilannya. Aku kenal tahu beberapa orang yang dari NCHU Chungsing University. Mbak, kamu pernah dengar Chungsing? Belum tahu sih. Tapi itu kayaknya lebih dari 15 deh rankingnya. Iya kayaknya. Cuman anak Indonya lumayan banyak. Di PPI pun agak aktif mereka. Jadi mungkin bisa ditanyain langsung ke Boleh dicoba. PPI-nya sendiri. Pasti kampus tuh punya PPI soalnya kalau anaknya banyak gitu. Oke. Lanjut lagi S2 bla 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 bla. Buat beasiswa S1 ada batasan tahun lulus nggak ya, Kak? Apa harus yang baru lulus aja? Mbak, Apa? buat Apa? beasiswa S1 ada batasan tahun lulus nggak ya, Kak? Apa harus yang baru lulus aja? Enggak. Kalau di luar negeri itu enggak ada batasan umur ya. Jadi mau berapa umur kalian tuh berapa tuh nggak apa-apa. Umur 30 juga nggak apa-apa. S1. Ya, bener. Temanku tuh banyak banget tuh yang umur 25, 27, 30. Ada yang 29. Tahun ini 30. Udah punya anak juga. Terus, Jadi santai aja. ya, sangat open kita. Bukan kita, maksudnya Taiwan ya. Kak, prodi psikologi bisa nggak Kak ambil beasiswa di Taiwan atau negara mana aja yang menerima prodi itu? Psikologi. Bisa kok dicek aja dulu ada nggak yang English Stout gitu. Di Ya, kampus mana maksudnya tapi yang ada English Stout? ya.
gitu. Tapi di kampus kita tuh Di kampus kita psikologinya 50-50. 50%. Pan. Itu. Pan. 50%. Biaya hidup di sana gimana? Oh, mungkin ini tadi nggak mungkin live-nya telat kali ya ini. Kita kan tadi udah bahas, tapi bahas lagi aja nggak apa-apa, tapi singkat aja. Biaya hidupnya murah. Jadi biaya hidup tuh murah. Makan tuh harganya 25 sampai 100 paling mahal 75. Kalau dirupiahkan ya sama kayak Surabaya atau Jakarta gitu. Tapi kata teman-teman yang join tadi dibilang kalau lebih murah dari Medan gitu. Jadi murah lah. Apalagi kalian bisa masak sendiri. Wah, gila. Masak sendiri kalian murah banget. Gila. Nah, cuman ini nih kenapa sih kita tuh ngomong biaya hidup di Jakarta sama kayak di Jakarta sama Surabaya murah. Tapi menurut kalian yang tinggal di Malang kayak aku, Jakarta sama Surabaya tuh mahal ya kan? Tapi perbandingannya kita tuh di sini sama biaya part time. Kalau kita part time tuh 1 jamnya itu harganya rupiahnya sekitar 75.000. Ya, kita 1 jamnya 75.000. Jadi sekali satu jam kita part time kita bisa makan. Berarti hitungannya kalau kita tuh hitungannya itu murah gitu. Karena kan sekali part time nggak mungkin kan cuma 1 jam aja, pasti 2, 3 jam, 4 jam kayak gitu. Bahkan sampai 8 jam tergantung tempatnya kayak gitu. Makanya kita bisa ngomong itu murah, dan bahkan kita banyak banget teman-temanku yang di situ tuh ini yang di sini tuh pulang-pulang bisa beli apa di Indo, banyak banget tabungannya kayak gitu. Oke. Jadi kalian bingung, kami jangan bingung. Kak, dari mana kita tahu univ-univ mana aja yang bisa apply beasiswa ke LN? Oh, ini maksudnya univ Indo nih kayaknya. Univ Indo yang bisa nyambung, punya kerjasama sama luar negeri. Ya, kalau ini sih kalian harus lihat di website masing-masing. Pasti mereka nulis kok di profil websitenya. Jadi misalnya nih UGM, UB, BINUS, banyak yang sekarang mulai jalin kerja sama ke luar negeri. Cuman ketika nanti kalian mau masuknya nih, kalian mau ikut program exchange, UMM pun juga ada. Kalau yang kalian mau ikut program exchange atau double degree, biasanya itu enggak yang harus kalian cari tahu lagi gitu, apakah mereka menyediakan beasiswa juga atau enggak gitu. Jadi saran aku, kalau kalian mentalnya kuat, lebih baik langsung aja reguler di luar negeri gitu. Tapi kalau di Malang ya banyak kok kampus kayak UB, kemudian UMM sih yang aku tahu, UB dan UMM. Kalau UM belum pernah dengar, UIN pun juga belum pernah dengar. Jadi UB sama UMM itu kerjasamanya. UB itu temanku ada tuh yang sama Taiwan, tapi dia jurusan manajemen S1. Tapi kalau teman-temanku yang jurusan teknik informatika atau di fakultas ilmu komputer, mereka kayaknya ada, tapi kayak bukan Asia sih, kayaknya Australia deh. Tapi itu susah banget, kayak harus ranking 1 gitu di satu angkatan. Nambahin aja. Terus ini ada lagi, waktu Kak Fitra persiapan di semester 6 itu ada nggak sih yang julid? Anjir, julid. Pertanyaannya buat aku nih kayaknya. Julid ngapain ya? Kayak julid tuh kayak, anjir nih anak ngapain sih gitu, ribet banget ngurusin ini gitu kali ya maksudnya pertanyaannya. Mereka sih kayak, kalau teman-temanku sih kayak, kalau temanku yang sahabat sih kayak ya bantuin aku lah pasti. Tapi kalau teman-temanku yang sekelas lainnya ya kayak ya udah gitu. Itu emang pilihan aku sendiri untuk kuliah ke luar negeri, nggak ada urusan sama mereka gitu. Mereka mau kuliah di Indo, mau SBM sendiri, mau SNM sendiri, ya monggo gitu kan. Aku juga nggak ngikut mereka gitu ya. Mereka cuman kadang nanya, cuman ini nih yang karena mereka nggak punya link. Maksudku mereka nggak tahu gimana caranya kuliah di luar negeri. Mungkin kalau teman-temanku dulu tahu, bisa kalau kuliah di luar negeri kayak gini caranya, ada jalannya.
mereka juga mungkin ikut juga gitu. Karena kan aku dulu ada kakakku, jadi kayak aku dikasih tahu kayak gini, kayak gitu, gini, kayak gitu. Jadi ya kalau aku ditanyain, ya mau kuliah di luar negeri, alasanku apa gitu. Alasanku tuh cuma satu aja. Karena kalau aku nggak keterima SNMPTN, aku harus SBM, aku bakal nggak kuliah. Karena aku nggak les sama sekali SBM, nggak ngerti itu soal TPA kayak apa, nggak nggak pernah latihan, udah parah banget pokoknya aku dulu tuh. Cuman kayak ya udah kuliah sekolah ya belajar doang gitu di dalam kelas gitu. Di dalam kelas pun nggak dengerin gitu. Pulang pun nggak belajar lagi gitu. Main-main hidupnya SMA-nya gitu. Jadi tapi nilaiku juga nggak jelek-jelek banget. Oke, masih normal gitu. Jadi aku masih oke lah, coba aja gitu. Kali aja nyangkut gitu kan di Taiwan. Kan keren gitu kan kuliah di luar negeri. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Di kuliah di luar negeri temen aku nggak ada yang kayak gitu. Tapi nggak biasa aja padahal. Oke. Terus kalau punya sertifikat dari Olim tapi nggak menang, itu perlu dicantumin nggak, Kak? Salah, Kak. Perlu dicantumin nggak? Mbak, nggak ada suaranya. Cuman biasanya kan, oh ya, Udah, ada. udah. Ada. Ada, Barusan ada. cantumin aja gitu. Nggak apa-apa. Cuma nanti itu akan terangkum lebih jelas, maksudnya lebih detail gitu di biografi atau study plan gitu. Jadi biasanya di situ akan lebih tergambarkan lagi gitu. Kenapa sih kamu ikut Olim? Kayak gitu-gitu. Jadi kalau sertifikat itu kan bukti fisik aja mengikuti. Tapi yang lebih penting itu bukan di sertifikatnya, tapi di ketika kamu menjelaskan diri kamu sendiri gitu. Ya, pengalaman sih kemarin aku waktu bikin autobiografi atau study plan, enggak sih, di autobiografi. Kan di autobiografi tuh nyeritain tentang aku tuh orangnya kayak gimana, aku tuh ngapain aja waktu aku sekolah, kenapa aku mau kuliah di luar negeri, kayak gitu kan. Aku beberapa kali ikut lomba yang cuman ikut-ikutan doang, tau gak sih kalau anak SMA kan pasti kayak, mau daftar kuliah masa nggak punya sertifikat, ya udahlah ikut doang gitu sampai babak 1 doang, padahal juga rankingnya jelek gitu kan waktu lomba. Tapi yang penting dapat sertifikat kayak gitu. Sebenarnya nggak usah, maksudnya nggak dapat sertifikat pun nggak apa-apa, yang penting ceritain aja pengalaman kamu kayak gimana gitu. Oke. Terus jadi Kak Fitra nggak ikut bimbel gitu-gitu untuk SBM ya, karena tujuan awal mau study abroad. Oh, nggak. Tujuan awal tuh aku nggak study abroad ya. Aku nggak ada pilihan tuh dulu kayak gitu. Aku dari awal tuh udah mau kuliah Dia dulu takut di luar guys. Malang. Iya, aku dulu takut, anjir kenapa gitu kan, harus kuliah di luar negeri, nilaiku jelek kayak gitu. Aku bukan anak pinter gitu kan, bukan yang kayak temen-temenku yang ngejain matematika langsung set kayak gitu, masih mikir dulu loading otaknya kayak gimana ngejainnya kayak gitu. Cuman dulu aku juga lupa gimana kakakku ini ya, tapi aku jelasin lagi gimana dia mempersuasif aku, bener nggak sih itu katanya, pokoknya ngasih tahu aku sehingga aku mau gitu. Tapi aku mau pun tuh karena itu tadi, aku kayaknya aku tahu kompetensiku gitu. Aku ngeliat teman-temanku yang tiap hari les di Inten, di GO, yang anjir sampai jam 12 malam belum pulang gitu kan. Aku malah udah pulang gitu, ngapain nggak belajar gitu. Jadi kayak aku tahu kayaknya Nonton drakor. kayaknya nih iya nonton drakor gitu kan. Kayaknya nih kalau aku disaingin sama teman-temanku, aku udah maksudku aku udah percaya diriku tuh turun banget gitu. Kayaknya ini kayak aku kalau kebetulan waktu itu aku dapat kuota yang 50% buat SNMPTN ya, itu aku udah daftar. Kayaknya nih kalau aku nggak keterima SNMPTN, kayaknya aku nggak bakal kuliah gitu. Tapi itu nggak dari awal aku kelas 12 aku mikir kayak gitu. Cuman dari akhir-akhir aja, ini kenapa kayak gini, kenapa soal SBMPTN-nya susah banget kayak gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Nah akhirnya tuh aku ini daftar ke luar negeri kayak gitu. Ternyata nilaiku juga nggak jelek-jelek banget gitu, masih bisa diterima gitu teman-teman. Tapi
ini aku nggak menyarankan ya untuk kalian nggak les SBM. Tolong kalau sama orang tuanya tetap disuruh les SBM, les aja. Aku nggak mau jadi yang influence buruk ya. Kayak gitu teman-teman. Ngecas laptop dulu. Oke, terus ada pertanyaan lagi. Untuk beasiswa ekstensi dari D3 ke S1 ada nggak ya, Kak? Ini sih sebenarnya kapan hari di DM, maksudnya kalau misalnya dia mau transfer tuh gimana gitu. Ini lebih apa ya? Sebenarnya bukan nggak bisa, tapi lebih ribet gitu karena kan harus transfer, sedangkan kurikulum tuh nggak sama. Jadi peluangnya mungkin lebih kecil karena pasti kamu pikir dong. Karena harus ngajarin kalian dari awal, banyak yang harus diulang mata kuliahnya dan lain sebagainya gitu. Sedangkan mereka nanti ujungnya akan memberikan gelar S1 gitu. Jadi pertimbangannya akan banyak banget karena kedepannya kamu akan dianggap sebagai lulusan S1 dari kampus tersebut gitu, bukan anak transferan gitu. Jadi kemungkinannya bisa tapi kecil gitu sih. Jadi saran aku kalau misalnya kalian udah D3, lanjut sekalian S1 di sini, kemudian lanjut S2 di sana, karena kan tinggal nambah 1 tahun di sini kan. Kemudian kalau misalnya nggak pengen S2, ya bisa lagi dari awal S1 lagi gitu. Tapi kalau misalnya males mau ngambil S1 lagi, Oh, internetnya lemot lagi, guys. Nggak ada suaranya, nggak ada oke, suaranya. kalau kalian Nggak ada mau suaranya. males mau lanjut S1 lagi, sekarang Udah. sekarang oh ya, jadi kalau misalnya males Nggak ada mau lagi. Oh, S1 lagi, ya kalian ikut summer atau winter camp aja gitu, sharing aja gitu. ya, iya sih bener banget. Emang nggak aku saranin juga sih untuk transfer ke D3 karena temanku pun ada kemarin yang transfer sama-sama S1. Tapi dia di semester keempat dia S1 transfer ke S. ya, tapi di Taiwan. Sama-sama Univ Taiwan. Maksudku tuh jangankan yang beda negara, yang satu negara pun mereka juga kadang kurikulumnya nggak mau nerima. Sehingga temanku kemarin tuh udah sekolah 1,5 tahun yang diterima cuman 12 SKS aja. Jadi, kayak gitu. Jadi mending bener lagi dilanjutin S1 dulu baru berangkat S2 aja. Gitu, oke. Terus suka duka kuliah di jurusan manajemen apa aja nih Kak Viva? Anjay. Gak ada. Coba tanya Fitra tuh. Fitra tuh anak TI, tapi dia suka manajemen. Jadi dia tuh suka ngambil mata kuliah manajemen juga. Coba tanya dia aja, suruh bandingin aja. Kalau menurut aku nggak ada sih, karena aku suka. Jadi kuncinya tuh Aku sih sebenarnya suka. ya, Kalau betul kalian banget. suka, mau jurusan apapun, mau kalian jurusan TI yang kata orang tuh sulit banget, mau kalian jurusan sipil yang kata orang tuh sulit banget, nggak ada apa-apanya kalau kalian tuh suka. Jadi ikuti Betul. passion kalian. Kalian tuh Betul. sukanya apa? Kalau Kalau kayak aku pernah nge-tweet sih kemarin kan, yang rame juga tweet aku yang rame. Aku bilang, kok perasaan anak ini kayak adekku ya gitu. Adekku dulu waktu dia mau masuk kuliah, dia tuh kutanyain kan, kamu suka apa ya? Aku suka yang neliti-neliti gitu, kayak yang apa ya, kayak kalau kalau orang forensik tuh seru-seru gitu. Hah, kok bisa? Iya, soalnya di drama itu seru. Kan dia pengen masuk forensik karena cuma kayak ngeliat aku, drama doang, guys. Ya itu aku ngomongin kamu. aku juga kayak gitu. Oh, alah. Iya, aku ngomongin kamu. Terus kayak banyak yang nge-reply, banyak yang nge-retweet kan, bilang kalau oh iya sih kak, itu Parah sama banget. banget kayak aku. Setiap kali aku lihat drama, aku pasti selalu terinspirasi gitu. Tapi sebenarnya bukan itu ya, maksudnya kesukaan yang ada di dalam diri kalian gitu. Misalnya kalian suka apa ya, suka sesuatu yang berhubungan dengan uang, misalnya
gimana caranya kalian bisa mengembangkan duit yang kalian punya. Nah, itu kalian bisa masuk ke jurusan manajemen atau akuntansi. Suka ke jurusan apa hal. Nah, itu bisa kalian masuk jurusan apa namanya? Apa sih itu namanya? Material science, sejenis-sejenis itulah pokoknya kayak gitu. Jadi tergantung kalian tuh sukanya apa dan cari tahu itu jurusan tentang apa. Jadi sekarang lagi hype-nya kesini nih, aku ikutlah gitu. Jangan cuman kayak gitu. Atau mungkin yang misal sorry ya pertanian gitu misal, aku masuk jurusan pertanian aja akan ngerasain sendiri gimana rasanya kalian tersiksa dengan sesuatu suka gitu. Aku Mungkin kayak durasi gitu. deh ya. Ya, Durasi oke. deh kayaknya. Ya, nanti kalau cita-cita Hmm. ya cita-cita yang kayak gitu bisa DM aja ya. Oke. Terus ini udah mau terakhir kok. Kira-kira buat lulusan tahun kemarin yang gap year bagusnya mempersiapkan. Ya. Beberapa pertanyaannya Ya, dihabisin ini aja. ya aku habisin. Maksudku tadi Oke. yang tanya kayak misalkan yang apa sih tadi? Itu yang tadi mau minta pendapatku kayak gitu, kalau emang butuh banget bisa nanti DM aku, nggak apa-apa. Aku open DM teman-teman. Kira-kira buat lulusan tahun kemarin yang gap year bagusnya mempersiapkan dari mana kalau mau apply beasiswanya ya? Kalau gap year nih, mau S1 Bagusnya nih apa? kayaknya. Bagusnya kalau mau apply beasiswa mempersiapkan dari Kalau mana? apa? Persiapan. Kalau mau apply, persiapannya dari mana? Dari Anjay. Oh, suaranya hilang lagi ya? Oke. Kalian Udah, mau udah. apply kemana? Pertama negara mana dulu? Negara mana dulu? Terus habis itu setelah tahu negaranya, kalian cari tahu kampusnya. Kampusnya di mana? Yang ada jurusan kalian yang 100% English Stout. Terus habis itu setelah kalian temu, nah cari dong. Jadi pada saat kalian tentukan negara, itu kalian tentukan juga kriteria. Misalnya nih, oh harus ada scholarship-nya. Oh harus ada jurusan yang 100% English. Oh harus ada bla 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 sesuai dengan kondisi kalian. Nah, kalian cari tuh kampus yang sesuai dengan kondisi kalian. Tapi pertama-tama tentuin negara dulu. Karena dengan mempersempit negara, itu akan mempermudah kalian untuk cari beasiswa. Gitu. Gitu sih. Jadi kalau sekarang kalian pengen masuk ke Taiwan, ya udah di Taiwan itu kalian cari tahu tuh kampus mana aja yang ada jurusan kalian yang English Stout 100%. Abis itu kalian kalau udah ketemu cari secara detail butuh berkas apa aja gitu. Dari situ mulainya. Oke. Mas Bejo, aku bukan kembar ya sama Mbak Afif, tolong. Biasanya ada link khusus gitu nggak sih, Kak, yang buat suka share univ luar yang nerima beasiswa dari Indo? Kalian kalau menurutku sih ya, kalau aku kalian jangan jangan ngandelin link-link kayak gitu atau misalnya Instagram account apa ya yang intinya kayak gitu sih. Oke sih mereka memberikan informasi tapi um, menurut aku setengah gitu nah. Menurut aku kalau misalnya kalian bisa orang yang udah kuliah di sana itu jauh lebih bermanfaat daripada kalian ngikutin itu aja gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini aku sharing tentang Taiwan dan kalian benar-benar butuh, maksudnya kalian pengen apply, ya udah kalian lakuin sekarang setelah live ini berakhir, cari gitu. Lemot lagi ya, tunggu dulu teman-teman. Parah Ya. banget sih internet Anda. Jadi emang kalau misalnya kalian itu pengen, maksudnya butuh untuk sekolah sekarang, kalian yang udah join live kita hari ini ataupun sharing session yang pertama kemarin, itu
udahlah kalian tuh, aku bilang, aku bukan sombong ya, cuman menurut aku itu udah kayak jackpot banget, sama kayak Fitra punya aku pada saat dia mau daftar ke Taiwan gitu. Jadi kalau misalnya oke, negara kalian bukan, aku nggak tertarik Kak sama Taiwan, aku pengen yang lain, ya udah cari orang yang udah pernah sekolah di sana dan berkenan untuk menjawab pertanyaan kalian. Tentunya dengan diimbangi literasi yang cukup. Jadi jangan cuma sekedar, Kak, ini gimana dong, bantuin tanya. Enggak kayak gitu. Enggak semua orang bakal mau ngeluangin waktu 2 jam untuk live sharing sama kalian seperti kita. Gitu. Tapi kalau kalian memang benar-benar mau, kalian cari informasi itu di internet, kalian konfirmasi dengan orang yang sudah pernah sekolah di sana. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kalian harus ikutan atau ngefollow Instagram account yang nge-share tentang beasiswa. Menurut aku itu lebih visible atau lebih apa ya, lebih mungkin lah untuk dilakukan gitu. Dan dampaknya itu lebih nyata daripada kalian cuma sekedar follow-follow gitu doang. Menurut aku sih gitu. Tapi mereka tetap bermanfaat, tetap bermanfaat. Sama nambahin sih aku, kalau misalkan kalian emang masih belum tentu nih mau beasiswa, mau kuliah di mana, kalian bisa cari di PPI negara masing-masing kayak gitu. Pasti mereka punya informasi apapun tuh, mereka kamu tanyain tuh pasti mereka insya Allah jawab. Jadi nggak usah khawatir karena setiap negara tuh pasti punya PPI gitu. Jadi PPI itu sangat-sangat membantu kayak gitu sih kalau aku. Oke. Dulu keterima SNM jurusan apa Kak Fit? Oh, pertanyaan buat aku ya. Keterima kan ya? Oh, ya aku keterima. Sombong. Alhamdulillah gitu kan ya. Nggak sombong gitu, anjir. Aku jurusan sistem informasi di Universitas Brawijaya, Malang. Oke. Terus Kak, untuk daftar kerja part-time di sana itu gimana? Tergantung kotanya sih ya. Kalau kotanya besar, biasanya banyak banget yang cari gitu. Gitu sih. Jadi beda kotaan. Kalau kalian di kota besar, itu restoran. Jadi waiters lah, jadi kitchen helper, atau jadi apa ya, barista gitu-gitu. Tapi kalau kalian sekolah di daerah-daerah yang kotanya itu nggak terlalu besar, biasa kota-kota yang kayak lebih ke wisata gitu ya, itu kerjanya biasanya jadi housekeeping, kemudian jadi juga ada waiters, kemudian kitchen helper, atau jadi tukang antar motor delivery gitu, atau apalagi ya, Di taman bermain juga kerja bisa. di wahana juga bisa, wahana-wahana taman bermain gitu. Gitu banyak sih. Dan apply kerja biasa, kayak apply kerja biasa. Oke. Terus selanjutnya, Mereka biasanya akan bahwa mereka butuh orang. kan sekarang aku kelas 12, nah persiapan penting banget apa yang harus aku lakuin mulai dari sekarang. Dan berarti paling enaknya Udah aku hampir masuk habis pas pertanyaan. spring atau fall. Ya, ini udah terakhir. Ini udah terakhir. Persiapan penting persiapan penting banget buat kelas 12 tuh. Dan enaknya masuk spring atau fall. Aku jawab aja ya kalau ini. Jadi menurut aku nih, kalau masuk spring atau fall, kalian itu tergantung kalian sendiri kayak gitu. Kalau aku secara pribadi aku nggak mau gap karena aku pingin banget hidupku tuh udah tek kayak gitu loh. Jadi S1 4 tahun setelah lulus, berarti ya udah habis lulus umur berapa nambah 4 tahun lulusnya segitu gitu. Kalau misalkan emang kalian, dan itu juga tergantung persiapannya. Kalau kalian masih kelas 12 awal nih menurutku masuk fall juga nggak apa-apa gitu. Dan persiapan penting yang pertama ya kayak yang tadi disiapkan gitu. Mental tuh yang pertama. Kedua berkas-berkasnya. Ketiga sebelum berkas-berkasnya sih kamu nentuin dulu kamu mau kuliah di mana, jurusan apa, negara apa, kampus mana kayak gitu. Nah setelah kamu tahu itu, habis itu kamu cari dokumennya.
di kampus ini ada nggak sih English Talk, di kampus ini ada nggak sih, ternyata di kampus ini aku maunya jurusannya dia pakai Chinese, apa yang harus kamu lakukan? Berarti kamu harus les bahasa Chinese. Ya udah cari aja yang bahasa Inggris kayak gitu, cari yang bahasa Inggris, akhirnya kamu udah cari yang bahasa Inggris. Kalau udah bahasa Inggris berarti apa? TOEFL harus preparation dulu, harus les dulu. Gak harus les sih sebenarnya, cari pakai buku-buku aja bisa. Aku kemarin juga kayak gitu. Nah terusan tes TOEFL udah, terusan habis gitu tunggu rapat kamu selesai kayak gitu, tunggu rapatnya ada, terus kamu translatein ke bahasa Inggris dan lain sebagainya, terus kamu bikin autobiografi, bikin study plan sesuai dengan apa, dokumen apa yang diperlukan untuk daftar kayak gitu. Setelah itu baru kamu daftar kayak gitu sih. Kalau aku lebih suka fall. Tapi kalau kalian berkasnya belum siap, spring pun boleh kayak gitu. Oh, ada lagi nih, tingkat keamanan di sana gimana ya? Apa yang terjadi? Apa sering terjadi tindakan kriminal? Anjay. Enggak. Di sini tuh enggak tahu ya. Aku tuh selalu merasa di sini tuh aman, tentram banget, ya kan? Sebelum aku ditipu orang. Sebelum aku ditipu orang, aku selalu merasa di Taiwan itu adalah negara yang sangat-sangat aman, tentram dan damai. Gitu. Jadi, Tapi kalau ditipu orang sama orang apa? ya, sama orang Indo. Oke. Dia Jadi ditipu intinya, orang sama orang Indo di negara orang. Tolong deh. jadi Yang nggak punya intinya, otak. jadi intinya di Taiwan sangat aman kayak gitu. Insya Allah aman. Untuk masalah kriminal kayak gitu, nggak ada orang curi-curi di sini. Orang kakakku juga pernah ketinggalan HP-nya tuh di bus. Anjir, dicariin ada, ketemu loh. Kalau di Indo mah 5 menit mah udah hilang gitu kan. Kalau kalau di Taiwan dia masih ada bahkan di situ kayak gitu. Dan ada orang yang ketemu nemuin di jalan pun dikasihin kantor polisi kayak gitu. Kemarin juga ada sempat kita kehilangan ini HP, terus ternyata ada di kantor polisi kayak gitu. Kayak gitu Iya, sih. jadi tuh amannya tuh seaman gini. Ketika aku udah beberapa tahun di Taiwan dan aku jarang pulang, kemudian aku pulang ke Indo. Kebiasaan aku di Taiwan tuh kebawa-bawa. Salah satunya adalah ninggalin barang di tempat umum. Misalnya nih, aku ke hypermart, ke food court misalnya. Aku kalau kita ke food court kan kita pasti pesan makanannya datang ke stand-standnya kan. Tapi kan kita cari duduk dulu biasanya. Nah, aku cari duduk, tas, HP, dompet, semua aku taruh di atas meja. Kemudian aku jalan-jalan aja kemana aku mau. Ntar aku balik-balik, tas semua barang aku tuh masih ada gitu. Tapi itu nggak akan kejadian di Indo. Ya bisa Coba jadi, tapi bisa jadi juga nggak, hilang gitu. Bisa ya jadi nggak hilang, tapi bisa jadi juga hilang gitu loh. Nggak aku nggak seyakin pernah, kalau di aku Taiwan. nggak pernah gitu sih, nggak pernah Iya, gitu sih. Cuman, maksudku jangan bilang kayak di Indo kriminal banget gitu, oh iya anjay. iya, Nggak kayak gitu maksudnya. oh maksudnya, iya kalau di Indo bisa jadi hilang, bisa jadi nggak hilang guys. Tapi kan, ya kalian bisa mikir sendiri lah gimana jawabannya gitu kan. Kalau di Indo, apa yang akan terjadi ketika kalian meninggalkan barang-barang kalian tergeletak di tempat umum gitu. Jangankan HP ya, sandal aja, apa kabar dunia gitu kan. Jangankan HP ya, tas kresek aja bisa hilang gitu. Tanya aja si Fitra. Fitra tuh pernah kayak gitu. Habis belanja, habis itu dia ke Matahari lihat-lihat sepatu. Enggak loh, Habis itu aku tiba-tiba, belanjanya di Matahari. Aku beli body shop di oh ya, Matahari. Habis gitu aku lihat sepatu, nyoba sepatu. Aku tinggal lah itu body shopnya. Di atasnya rak sepatu. Balik-balik kenapa hilang? Enggak ngerti. iya kan? Kayak itu adalah salah Itu satu cuman body buktinya. shop, ya ampun parah banget. Body shop, ya Itu ampun kenapa sih? Kayak itu salah satu bukti nyata gitu kalau memang habit kita di sana dan di sini itu beda gitu. Jadi ya dari gambaran itu bisalah kalian ngerti ya. Maksudnya tingkat kriminalnya gimana gitu. Kalau menurut aku sih aman gitu. oh, ini yang terakhir, udah habis ini udah selesai kita. Satu lagi nih Mbak, apa yang kurang dari Taiwan? Oh, kita soalnya kebanyakan ngomong positifnya Taiwan nih. Jadi mereka kepo nih apa yang minusnya dari Taiwan. Makanannya nggak enak, teman-teman. Katanya ya kata orang-orang makanannya nggak enak karena Nggak, kurang roiko, hambar. kurang roiko.
kurang Royco. Bagi orang Indonesia, makanan Taiwan tuh hambar. Karena orang Taiwan itu prinsipnya 3. Yang pertama, kalau soal makanan ya, yang pertama no salt, alias nggak ada garam. Maksudnya sedikit mungkin mereka akan menggunakan garam. Terus yang kedua, nggak ada manis-manis. Mereka akan menghindari makanan yang namanya manis-manis. Terus yang terakhir adalah nggak ada minyak. Sedikit mereka akan berusaha untuk Mbak. sedikit. Anjir, ini tinggal 2 menit lagi. Oke, kita tutup aja ya. Oke, udah selesai kan Ya. semuanya? Ya, kita tutup aja teman-teman. Oke, makasih Oke, banget yang makasih udah banget. 2 jam ya, 2 jam. Ini kita 2 jam Hmm. banget, oke. Jadi ini kita nih sebenarnya karena kita beberapa kali udah bantuin anak nih untuk masuk ke Taiwan. Kita sebenarnya oke. Mbak Afif dulu ngomong. Oke. Iya, jadi 1 menit eh, 20 detik udah ya. tinggal 1 menit ya. Ya. Jadi makasih banget yang udah join hari ini dan semoga ilmu yang kita share hari ini tuh bermanfaat banget. Jadi tolong di note banget ya apa yang udah kita share hari ini karena kalian 1 menit. akan dapat itu sama orang lain. Oke? Jadi kalau misalnya kalian emang butuh untuk kuliah di Taiwan, kalian bisa nge-DM kita berdua. Udah ada Instagramnya kan? Atau Twitter juga boleh. Kalian bisa langsung nge-DM kita kalau misalnya kalian butuh bantuan setelah kalian coba-coba sendiri. 50 Misalnya kalian, detik. aku udah coba sendiri kak, tapi aku nggak ngerti banget, aku pusing gimana sih caranya ini, bla 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 dan lain sebagainya. Kalian bisa DM ke kita, gitu. Nanti insya Allah kita akan bantu, gitu sih. Dan sebenarnya kita udah seperti yang ceritain tadi, sebenarnya kita udah beberapa kali bantuin anak-anak yang mau masuk ke Taiwan gitu. 30 detik. Dan alhamdulillah berhasil sih, alhamdulillah berhasil. Jadi semoga kita bisa bantu kalian the next. Oke. Thank you Bye banget yang udah bye. join. Ya, bye-bye. See you di sharing session yang selanjutnya. Follow Instagram ya. Oke, bye. Enggak